Pemurnian Ki terkuat, episode 411-420. Bab 411 Senyuman Iblis. Nama, Pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Begitu matahari terbit dari timur, Fang Yu mendengar suara tabrakan dari kamar tamu sebelah. Fang Yu tidak terburu-buru bangun, pergi ke kamar mandi untuk mencuci sebentar, pergi ke ruang tamu, menuangkan segelas air matang, dan berjalan ke pintu kamar tamu. Begitu saya membuka pintu, saya melihat Valet dengan tangan dan kaki terikat, berjuang mati-matian, seperti ikan yang keluar dari air, mengepakkan sayap dan berguling-guling di tanah. Tidak baik melakukan olahraga berat seperti itu di pagi hari dari sudut pandang menjaga kesehatan. Fang Yu memandang Valet dan tersenyum. Valet mengangkat kepalanya, mata ungunya menatap Fang Yu, ekspresinya jelek. Setelah bangun pagi ini, ketika dia menemukan bahwa dia terikat di lingkungan yang asing dan energi di tubuhnya sama sekali tidak dapat digunakan, hatinya tenggelam. Mengingat momen terakhir sebelum koma, dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan Fang Yu. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Sebagai pembunuh bayaran teratas, orang kuat dalam daftar gelap, dia telah menghadapi banyak bahaya serupa sebelum dia benar-benar menjadi kuat. Tetapi dengan kekuatan dan keberaniannya yang luar biasa, dia selalu bisa melarikan diri. Setelah dia mendirikan organisasi Valet, dia menjadi semakin kuat dan semakin tidak terjebak dalam bahaya ini. Tapi sekarang, dia jatuh ke dalam mimpi buruknya, ke tangan Fang Yu. Kali ini, dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk lepas dari kelahiran. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah beberapa detik hening, Valet menenangkan diri, menatap Fang Yu, dan bertanya. Saya sangat tertarik dengan batu di tubuh Anda, jadi saya akan mengambil Anda dan mempelajarinya dengan cermat. Fang Yu berkata tanpa menyembunyikannya. Jantung Valet melonjak saat mendengar kata-kata Fang Yu. Spar di tubuhnya adalah penopang terbesarnya dan landasan di mana dia memiliki segalanya hari ini. Tanpa pertarungan ini, dia akan masuk ke dalam jajaran yang kuat dan kembali ke keadaan biasa. Dia lebih baik kehilangan nyawanya daripada pertarungan ini. Melihat senyum tipis di wajah Fang Yu, hati Valet menjadi semakin terganggu, dan napasnya menjadi semakin cepat. Dia benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan Spar di tubuhnya sekarang. Apa yang dilakukan Fang Yu padanya? Mungkinkah Spar itu telah diambil oleh Fang Yu? Jangan terlalu gugup, aku tidak akan melakukan apapun padamu untuk saat ini. Fang Yu tersenyum. Meskipun senyum Fang Yu tidak cerah, itu tidak berarti sesuatu yang gelap. Tapi bagi Valet, inilah senyuman iblis. Ketakutan dan kepanikan perlahan memenuhi hatinya. Di depan Fang Yu, meskipun dia telah mengalami banyak pertempuran dan merupakan pemimpin organisasi pembunuh yang matang, dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Petik 2. Bagaimana kamu bisa melepaskanku? Valet mengertakkan gigi, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar, bertanya. Kalau cepat mungkin selesai dalam 3 atau 5 hari. Kalau lambat, mungkin tidak dalam 3 sampai 5 tahun. Kamu masih muda, jadi jangan-jangan terlalu khawatir, kata Fang Yu. 3 sampai 5 tahun. Valet gemetar di sekujur tubuhnya saat mendengar kata-kata ini, dan wajahnya pucat. Aku turun untuk lari pagi, selamat tinggal. Fang Yu berbalik dan keluar dari kamar tamu dan menutup pintu. Valet menatap tajam ke pintu kamar tamu, lalu berbalik dan berbaring di tanah, terengah-engah. Lingkungan sekitar sangat sepi. Pekerjaannya adalah pembunuh profesional, dan dia tahu bahwa ketakutan dan kepanikan kapanpun adalah emosi negatif dan tidak akan membawa bantuan. Apapun, dia harus tenang dan memikirkan cara untuk melarikan diri. 10 detik kemudian, Valet mendengar bunyi, klik, dari luar pintu. Fang Yu keluar. Ini adalah sebuah peluang. Valet duduk. Kakinya diikat dengan tali yang lebih tebal di bagian betis, tangannya diikat di pergelangan tangan, dan punggungnya di belakang punggung. Cara mengikat seperti ini tidak profesional, Valet masih bisa berdiri. Setelah bangun, Valet memandangi pintu di depannya, mendekatinya dengan melompat, lalu berbalik, memutar kenop pintu dengan tangan terikat di belakang, dan berhasil membuka pintu. Valet berbalik, melompat keluar ruang tamu, melihat sekeliling, dan mengumpulkan informasi berguna. Di depan ada jendela besar setinggi langit-langit, dengan ketinggian luar 100 meter. Melarikan diri dari jendela tidak realistis. Kemudian, Anda hanya bisa keluar dari pintu masuk utama.
Tali yang diikatkan pada tangan dan kaki harus dilepas terlebih dahulu. Violet melihat dapur, matanya berbinar, dan dia melompat ke dapur. Ada rak di dapur dengan pisau dapur dan pisau buah. Violet segera mendekat, mengambil pisau buah dengan punggungnya, lalu perlahan memotong tali di pergelangan tangannya dengan pisau tersebut. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi di tubuhnya sekarang, dia terlahir sebagai seorang pembunuh. Entah itu kesadaran atau pengalaman menggunakan pisau, dia jauh melampaui orang biasa. Retakan, setelah hampir 1 menit dipotong dengan pisau buah, akhirnya talinya putus. Setelah melepaskan tangannya, Violet tersenyum dan langsung berjongkok dan melepaskan ikatan tali di kakinya. Benar-benar membebaskan tangan dan kakinya, Violet segera meninggalkan dapur, berjalan ke ruang tamu, dan berjalan ke pintu. Buka pintunya dan kamu bisa keluar dari sini dengan lancar. Violet meletakkan tangannya di pintu dan hendak memutar. Apa? Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk, dan dia jatuh ke tanah sambil mendengus. Jika energinya tidak dapat digunakan, ikatannya akan terlepas dalam beberapa menit. Harus saya katakan, Anda cukup kuat. Suara Fang Yu dikirim ke telinga Violet. Wajah Violet berubah drastis, dan dia membuka matanya untuk melihat sekeliling, tapi tidak melihat sosok Fang Yu. Tidak perlu melihat, aku sedang duduk di toko sarapan di komunitas di lantai bawah sekarang. Suara ini disampaikan kepadamu melalui tanda yang tertinggal di jiwamu. Nada suara Fang Yu datar, dan rasa sakit yang baru saja kamu rasakan, itu disebabkan oleh aku yang merobek jiwamu dengan jejak itu. Terus terang, hidup dan matimu hanya ada di pikiranku. Mendengar kata-kata tersebut, tiba-tiba hati Violet bergetar. Saat ini, rasa sakit dari jiwa menyerang lagi. Apa? Violet berteriak kesakitan dan berguling-guling di tanah. 10 detik kemudian, rasa sakitnya mereda. Violet berkeringat deras dan wajahnya tidak berdarah. Saat ini, dia tidak berbeda dengan wanita lemah lainnya, dan tidak lagi terlihat seperti ratu pembunuh yang agung. Diam saja, apakah kamu perlu aku membawakanmu sarapan? Fang Yu bertanya. Violet putus asa, tidak mampu menjawab kata-kata Fang Yu. Jika kamu tidak mengatakannya, jangan katakan. Masih ada $5, kata Fang Yu. Huai Bei, Istana Frosthan. Tuan, anggota keluarga lain ada di sini, ditentukan untuk menemui Anda. Seorang murid perempuan berjalan cepat menuju gedung seksi, dan berkata kepada Su Lengyun yang sedang bermeditasi. Keluarga yang mana? Su Lengyun membuka matanya dan bertanya. Sepertinya itu keluarga Chen, jawab murid perempuan itu. Keluarga Chen. Su Lengyun sedikit mengernyit dan berdiri. Sejak Fang Yu mengalahkan Han Tianyu terakhir kali, keluarga Han tidak mencarinya lagi. Setelah runtuhnya keluarga Zheng, pola dunia seni bela diri Huai Bei berubah drastis. Dulu, keluarga Chen dan keluarga Han yang hanya bisa bertahan di peringkat kedua atau ketiga, gelombang www.novelringan.com gelombang, bahkan beberapa keluarga pencaksilat di belakang, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama, posisi. Sekte-sekte yang awalnya melekat pada keluarga Zheng telah berlindung di keluarga bangsawan lain, yang sebagian besar diterima oleh keluarga Han dan keluarga Chen. Di seluruh dunia seni bela diri Huai Bei, hanya istana Suanghan yang tersisa tanpa klan. Kedatangan keluarga Chen sebenarnya sudah ditunggu-tunggu oleh Su Lengyun. Ketika Su Lengyun datang ke ruang tamu, dia melihat 5 orang berdiri di ruang tamu. Salah satunya mengenakan jas dan sepatu kulit, dan 4 lainnya mengenakan jubah bela diri hitam. Mereka semua adalah seniman bela diri di alam master. Melihat Dewa Su Lengyun, pria berjas, matanya bersinar karena terkejut dan keserakahan, dan dia berkata, Tuan Istana Su, dia telah lama mengagumi nama itu. Di bawah Chen Yong, dia adalah generasi ketiga dari keluarga Chen. Jelaskan untuk apa kamu berada di sini. Su Lengyun berkata dengan nada dingin. Hehe, begini, sekarang situasi di Huai Bei, Tuan Istana Su pasti sudah tahu bahwa semua sekte besar bekerja sama dengan keluarga bangsawan, dan keluarga Chen kita adalah keluarga paling dominan di antara mereka. Saya harap, Chen Yong tidak menutup-nutupi dan merekrut secara langsung. Istana Frosthan kami selalu menuntut kemerdekaan sejak didirikan, dan tidak akan pernah menjadi afiliasi keluarga manapun. Ini adalah aturan yang ditinggalkan oleh para pendahulu dan saya tidak akan melanggarnya, kata Su Lengyun. Semua aturan ditentukan oleh masyarakat, jadi kita harus beradaptasi dengan perubahan zaman. Dalam situasi seperti ini, sekte mana yang bisa menjaga independensi?
kata Chen Yong. Su Lengyun hendak berbicara. Tuan Istana Su, kamu harus memikirkannya. Ada dua sekte lain, sama seperti Istana Dingin-Dinginmu, yang menolak untuk berafiliasi dengan keluarga, tapi sekarang, apakah mereka semua sudah berkompromi? Chen Yong tersenyum. Dikatakan, bab 412, apa yang ada di dalam tas. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Wajah Chen Yong penuh percaya diri. Menurutnya, Istana Frosthan tidak punya pilihan selain menerima ranting zaitun yang dilemparkan oleh keluarga Chen. Tapi ekspresi Su Lengyun tetap tidak berubah dan berkata, kompromi sekte apapun tidak berarti Istana Frosthan kita akan berkompromi. Silakan kembali. Chen Yong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Tuan Istana Su, apakah kamu benar-benar mempertimbangkannya dengan serius? Kamu menolak kami sekarang, dan apa yang menunggumu di Frostcold Palace adalah aneksasi dengan kekerasan. Wajah Su Lengyun sedikit berubah. Memperhatikan hal ini, wajah Chen Yong muncul kembali dengan senyuman puas, dan berkata, Tuan Istana Su, sebenarnya tidak perlu terlalu kaku. Dunia seni bela diri Huaibei saat ini, keluarga Chen kami memiliki peluang yang sangat tinggi untuk mencapai puncak. Tuan Chen Luo saat ini sedang mundur. Menyerang alam martial Sein, saya yakin tidak akan butuh waktu lama sebelum dia berhasil keluar. Apa konsep martial Sein yang berusia kurang dari 30 tahun? Keluarga Chen kita tidak hanya akan naik ke puncak Huaibei, tetapi juga menjadi terkenal di Tiongkok karena keberadaan Master Chen Luo. Istana Suanghan telah menjadi sekte yang berafiliasi dengan keluarga Chen kami, dan tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk, dan pasti akan memberi Anda manfaat yang cukup. Nada suara Chen Yong sangat tegas dan percaya diri. Chen Luo akan masuk ke ranah martial Sein. Su Lengyun mendengar berita ini untuk pertama kalinya. Jika benar, memang akan menggemparkan dunia persilatan Tiongkok seperti yang dikatakan Chen Yong. Wu Sheng yang berusia kurang dari 30 tahun, seluruh sejarah Tiongkok jarang terjadi. Tuan Istana Su, jangan ragu lagi dan bekerja sama dengan keluarga Chen kami. Faktanya, jika kami menjadi keluarga afiliasi dari keluarga Chen kami tidak akan melakukan apapun pada Istana Frostan. Anda masih Istana Frostan, dan Anda masih Tuan Istana. Kami tidak akan terlalu banyak ikut campur, kata Chen Yong. Jika aku masih menolak, apa yang akan kamu lakukan? Su Lengyun bertanya. Sulit untuk mengatakannya, tidak ada yang menyukai kekerasan. Chen Yong tersenyum. Silakan kembali. Su Lengyun berkata dengan tenang. Ekspresi Chen Yong berubah. Dia tidak menyangka setelah berbicara begitu banyak, keputusan Su Lengyun tetap menolak. Tuan Istana Su, kamu. Chen Yong ingin mengatakan sesuatu. Ku bilang, Frostcold Palace kita tidak akan terikat dengan keluarga manapun, silakan segera pergi. Su Lengyun berkata dengan dingin. Ekspresi Chen Yong berubah, dan keempat master di belakangnya semuanya menunjukkan penampilan yang buruk. Beberapa detik kemudian, Chen Yong tiba-tiba menyeringai dan berkata, baiklah, Tuan Istana Su, ini keputusanmu. Keempat tuan itu saling memandang, mengikuti di belakangnya, dan meninggalkan ruang tamu bersama. Su Lengyun berdiri di sana, melihat ke belakang orang-orang yang pergi, alisnya mengerutkan kening. 3 tuan muda, apakah Anda benar-benar pergi seperti ini? Patriark memberitahu kami bahwa kami harus. Setelah keluar dari ruang pertemuan, seorang Grandmaster mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan ragu-ragu kepada Chen Yong. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan, sikap Su Lengyun masih begitu tegas, apa yang bisa saya lakukan? Chen Yong berkata dengan dingin, apakah kamu benar-benar ingin melakukannya? Wanita ini adalah Wu Zun, kalian berempat menambahkan bersama belum tentu lawannya. Patriark, ada apa? Laporkan saja situasinya dengan jujur, dan Patriark secara alami akan membuat keputusan. Chen Yong berkata dengan tatapan kejam di matanya, jangan khawatir, Frostcold Palace sudah ada di tas kami. Kamu tidak bisa melarikan diri. ... Ketika Fang Yu kembali ke apartemen lagi, Valet sedang duduk di sofa di ruang tamu, matanya kosong dan wajahnya pucat. Akui nasibmu, itu bagus. Saat kamu belajar nanti, kamu mencoba bekerja sama sedikit sehingga kamu bisa mengurangi banyak rasa sakit yang tidak perlu, kata Fang Yu. Valet menoleh secara mekanis, menatap Fang Yu, mata ungunya penuh ketakutan. Setelah menderita rasa sakit yang menusuk tadi, dia sudah mengerti sedikit.
Artinya, dia sudah selesai sepenuhnya. Hidupnya ada di tangan orang lain, dan dia telah kehilangan otonomi terpenting. Sekarang biarpun dia mendapatkan kembali energinya dan kabur dari sini, itu tidak ada gunanya. Selama Fang Yu tidak dapat memahami tanda di jiwanya, dia tidak akan pernah berdiri. Menyadari hal itu, Violet hanya merasa putus asa. Segala sesuatu yang diperoleh di masa lalu kini tidak berharga lagi. Dia bahkan merasa lebih baik mati saja seperti ini. Fang Yu duduk di sofa di seberang Violet dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, jawab beberapa pertanyaan." Violet menundukkan kepalanya, dia tidak ingin menjawab pertanyaan apapun. "Kamu tidak ingin menderita sakit sekarang, kan?" Fang Yu bertanya. Violet gemetar dan mengangkat kepalanya. "Batu di tubuhmu pasti bukan bawaan. Kapan dan di mana kamu mendapatkannya?" Fang Yu bertanya. Petik 2. 15 tahun yang lalu, saya ikut serta dalam operasi di Afrika. Operasi tersebut gagal. Saya jatuh ke tangan musuh dan terlempar ke ranjau. Kemudian saya menemukan tiang ini, dan masuk ke tubuh saya. Di dalam, maka aku bisa menggunakan energi yang terkandung di dalamnya. Violet berkata dengan nada rendah. "Perubahan abnormal pada tubuhmu juga dimulai setelah spar ini memasuki tubuhmu," kata Fang Yu sambil memandangi rambut ungu dan mata ungu Violet. "Ya," jawab Violet. Fang Yu menanyakan beberapa pertanyaan pada Violet dan mendapat jawaban dari Violet. Namun, informasi ini tidak penting. Bahkan Violet tidak memahami komposisi dan asal-muasal spar ini. "Lupakan saja, tidak perlu memikirkan bahan-bahannya, saya hanya perlu mencari cara untuk menyerapnya." Fang Yu segera mulai belajar. Dia menggunakan teknik melahap roh untuk menyerap sedikit energi di Violet, dan kemudian mengunci sedikit energi ini di tubuhnya, mencoba melakukan penelitian dekomposisi. Setelah penelitian seperti itu, beberapa hari berlalu. Selama periode ini, Fang Yu hampir lupa tidur dan makan. Baru pada hari Minggu seseorang mengetuk pintu dan Fang Yu ditarik dari keadaan ini. "Fang Yu, kenapa kamu tidak menjawab telepon selama 2 atau 3 hari?" Tang Xiaorou dengan gaun biru langit muncul di depan Fang Yu. "Tidak ada waktu, apa yang kamu lakukan?" Fang Yu bertanya. "Biarkan aku menemuimu." Tang Xiaorou masuk ke dalam rumah sambil tersenyum lebar dan duduk di sofa. Violet dikunci di kamar tamu, Tang Xiaorou tidak melihatnya. Fang Yu menutup pintu, melihat rambut pendek Tang Xiaorou, dan berkata, "Gaya rambutmu sudah berubah." Wajah Tang Xiaorou sedikit berubah, dia menggigit bibir merah mudanya, dan bertanya dengan suara rendah. "Bagaimana? Apakah kelihatannya bagus?" "Umum," kata Fang Yu. Ekspresi Tang Xiaorou terhenti. Biasanya, Fang Yu seharusnya memujinya, tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan datar seperti itu. Namun, karena mengira orang ini adalah Fang Yu, dia tidak mengatakan bahwa dia sudah sangat jelek. Setelah duduk di sofa dan menendang kakinya, Tang Xiaorou tiba-tiba teringat sesuatu, matanya membelalak, dan dia bertanya, "Fang Yu, ketika mata kuliah pilihan dimulai 2 hari yang lalu, ada mata kuliah di Fakultas Seni yang disebut Sastra dan Menulis. Profesor tamu yang membaca www.ukansu.com bernama Fang Yu. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh universitas. Apakah ini benar-benar Anda?" "Ini aku," jawab Fang Yu. Tang Xiaorou menyebutkan kejadian ini, dan dia hanya ingat bahwa kelas akan dimulai Rabu depan. "Ini benar-benar kamu." Tang Xiaorou berdiri dengan penuh semangat. "Apa masalahnya?" Fang Yu mengangkat alisnya. Kamu benar-benar menjadi profesor tamu." Tang Xiaorou bergumam sambil menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Menurutnya, usia dan nilai Fang Yu sangat disayangkan untuk tidak melanjutkan ke universitas. Namun, Fang Yu langsung menjadi profesor tamu di Fakultas Sastra Universitas Nandu. "Tahukah Anda, Universitas Nandu, sebagai salah satu dari 10 universitas terbaik di China, mensyaratkan standar akademik yang sangat tinggi bagi para profesornya." Fang Yu, "Jika saya tidak masuk universitas, saya harus mencari pekerjaan, jika tidak maka akan membosankan," kata Fang Yu. Petik 2. Tang Xiaorou memandang Fang Yu, tidak bisa berkata-kata. "Jika tidak ada yang lain, kamu bisa kembali, ada yang harus kulakukan," kata Fang Yu. Tang Xiaorou masih belum pulih dari keterkejutannya, dan berkata, "Fang Yu, kursusmu tampaknya sangat populer. Banyak siswa ingin melihat levelmu. Apakah kamu yakin?" Fang Yu tersenyum tipis.
Dia telah berurusan dengan banyak penulis terkenal dalam sejarah. Meskipun tingkat akademisnya tidak terlalu tinggi, tidak menjadi masalah untuk mengajar anak-anak muda berusia sekitar 20 tahun ini. Saya ingin memilih kelas Anda, tetapi saya tidak mendapatkannya. Saya akan pergi ke Cheng kelas pada hari Rabu. Tang Xiaorou berkata dengan tegas, aku ingin melihat levelmu. Oke, kembali. Fang Yu tanpa basa-basi mengantar para tamu. Bab 413 Keluarga Chen telah lahir. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Aku lelah sekali datang ke rumahmu begitu jauh. Kamu bahkan tidak memberiku secangkir teh, biarkan aku pergi, terlalu banyak. Tang Xiaorou berkata dengan marah. Jika kamu tidak pergi, aku harus pergi, kata Fang Yu. Dia baru ingat bahwa dia sudah beberapa hari tidak ke kebun sayur untuk menyiram sayuran. Sayuran tersebut baru saja mulai bertunas, dan saat ini sangat kritis. Mau kemana? Aku ikut denganmu. Tang Xiaorou buru-buru mengikuti Sang Yu dan meninggalkan apartemen. Fang Yu membawanya ke taman ekologi terdekat, melewati berbagai jalan setapak, ke kebun sayur di kaki gunung. Ini, kebun sayur. Wajah Tang Xiaorou penuh kejutan. Ya, tidak lama setelah dibangun, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengambil ember di kebun sayur, mengisi sungai kecil dengan air, dan mulai menyirami sayuran di kebun sayur. Tang Xiaorou menatap Fang Yu yang sedang menyiram air. Semakin lama saya berhubungan dengan Fang Yu, semakin sedikit saya memahami Fang Yu. Sulit baginya untuk memahami mengapa seorang anak laki-laki berusia sekitar 20 tahun memiliki hobi seperti Buddha. Biasanya, bukankah generasi kakeknya yang suka bermain-main di kebun sayur? 10 menit kemudian, Fang Yu menyelesaikan pekerjaannya dan memandangi kebun sayurnya dengan pinggul akimbo. Semua sayuran tumbuh baik, kecuali belimbing, tidak ada kemajuan. Benar saja, itu adalah buah yang membutuhkan siklus pertumbuhan ribuan tahun. Saat Fang Yu dan Tang Xiaorou berada di kebun sayur, keluarga Chen di Huaibei. Ledakan, suara keras terdengar dari rumah batu tempat Chen Luo ditutup. Seluruh keluarga terguncang oleh suara keras ini, dan seluruh anggota keluarga bergegas menuju rumah batu tersebut. Hahaha, aku akhirnya kembali ke tahap jiwa baru lahir. Sesosok melayang di atas rumah batu, memandang ke langit dan tertawa. Itu adalah Chen Luo yang mengenakan jas hitam. Pada saat ini, tubuh Chen Luo dikelilingi oleh energi hitam polos, auranya bergejolak dan mengejutkan. Berdiri di udara seperti ini, dia seperti dewa yang ganas di dunia ini, membawa tekanan besar kepada orang-orang di bawah. Berdiri di tanah bersama istrinya, Chen Nansheng menatap putranya dengan mata terkejut. Penatua Chen juga bergegas mendekat, ekspresinya sangat bersemangat. Hanya dalam beberapa hari, Chen Luo berhasil menerobos. Bagaimanapun, keluarga Chen mereka berasal dari Martial Saint. Mulai hari ini, keluarga Chen akan menjadi posisi teratas di dunia seni bela diri Huaibei. Benar-benar berdiri di puncak. Luo kamu baik-baik saja. Luo Wanrong menatap Chen Luo di udara, matanya penuh kekhawatiran. Chen Luo menunduk, matanya dingin. Setelah memasuki tahap jiwa baru lahir, kekuatannya akan meningkat pesat. Peningkatan yang paling nyata adalah topeng necromantik yang dia dapatkan sebelumnya, serta cincin roh air dan cincin roh bumi. Cincin 3 roh. Chen Luo segera memikirkan cincin halus yang hilang. Sekarang, dia harus mendapatkan kembali cincin halus itu. Selama koleksi 3 cincin roh, ditambah topeng necromantik, dan beberapa warisan yang akan dia dapatkan selanjutnya. Chen Luo akan segera benar-benar menjadi orang pertama di Huaibei dan bahkan dunia seni bela diri Tiongkok. Dia tidak akan terkalahkan di dunia, dan tidak akan ada lawan mulai sekarang, untuk menyelesaikan tujuan kehidupan sebelumnya. Fang Yu, Dao Tian, kamu tunggu aku, dan aku akan membalasmu 10 kali lipat penghinaan yang kamu derita sebelumnya. Aku akan memberitahumu apa itu kekuatan puncak sebenarnya. Chen Luo, jatuh dari udara. Chen Luo, kamu berhasil menerobos ke alam Martial Saint. Tuan Chen bertanya. Chen Luo melirik ke arah Tuan Chen, dan sudut mulutnya melengkung dan berkata, "Iya." Ekspresi orang tua Chen berubah dari kegembiraan menjadi ekstasi. Anggota suku lainnya bereaksi dan melompat kegirangan. Keluarga Chen telah menjadi suci. Seorang seniman bela diri yang langka dalam 1 abad. Mulai hari ini,
keluarga Chen akan benar-benar berkembang pesat. Melihat anggota klan yang gembira di depannya, Chen Luo menunjukkan cibiran jijik. Dia terlahir kembali dan tidak memiliki perasaan kekeluargaan terhadap kelompok orang ini. Saat ini, dia memandang sekelompok orang ini seperti melihat sekelompok anjing yang meminta makanan. Tentu saja, Chen Luo masih perlu menggunakan sumber daya keluarga Chen untuk melakukan sesuatu, dan tidak akan meninggalkan keluarga Chen untuk sementara. Anda dapat menyatakan masalah ini kepada dunia, kata Chen Luo. Tentu saja, ekspresi Chen Nansheng sama bersemangatnya. Bagaimanapun, Chen Luo adalah putra kandungnya. Putranya menjadi Wu Sheng, dan dia tentu saja sangat bangga sebagai seorang ayah. Pada saat yang sama, dia sangat gembira atas masa depan cerah keluarga Chen. Chen Luochai berusia 27 tahun dan dia telah mencapai alam Wu Sheng. Dalam 10, 20, 30 tahun ke depan, seberapa mengerikan kemajuannya. Pada saat itu, akankah keluarga Chen menjadi keluarga pertama di Tiongkok? Memikirkan hal ini, wajah Chen Nansheng memerah, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Kita bisa mengikuti contoh keluarga Zheng dan segera mengadakan perjamuan. Undang semua keluarga besar di Huaibei dan semua kekuatan besar untuk datang dan memberi selamat. Saat ini, salah satu anggota suku berteriak, "Ya, ayo lakukan ini." Banyak anggota suku yang setuju. Chen Nansheng juga merasa bahwa rencana ini layak dilakukan, jadi dia menoleh ke arah Chen Luo dan meminta izin. Sekarang, Chen Nansheng masih menjadi kepala keluarga. Namun kenyataannya, saat Chen Luo berhasil menerobos ke alam martial Sein, kekuatan patriark telah ditransfer ke Chen Luo. Luo bagaimana menurutmu? Chen Nansheng bertanya. Lakukan saja. Lagi pula, bukankah giliran keluarga Chen kita yang menjadi tuan rumah konvensi Huaibei Budo ini? Mari kita lakukan dua hal bersama-sama, kata Chen Luo. Maksudmu, kita tidak hanya akan mengadakan perjamuan, tapi juga mengadakan konferensi seni bela diri Huaibei. Chen Nansheng bertanya dengan mata terbuka lebar. Ya, Chen Luo mengangguk. Ini, menurut tanggal yang ditentukan, konferensi seni bela diri akan memakan waktu 2 bulan untuk diadakan, kata seorang anggota klan. Tidak masalah, lakukan saja apa yang dikatakan Chen Luo. Bagaimana dengan 2 bulan sebelumnya? Lagi pula, ini sepanjang tahun. Saat ini, kata Pak Tua Chen. Oke, saya mengerti. Saya akan segera merilis beritanya. Luo Anda bisa memberi saya waktu tertentu. Chen Nansheng menekan ekstasi batinnya dan berkata, pada tanggal 15 bulan ini, yaitu Jumat ini, akan diadakan di keluarga Chen kami. Mulut Chen Luo meringkuk, dan wajahnya yang tampan dan hampir seperti monster menunjukkan senyuman nakal dan dingin. Berita bahwa Chen Luo berhasil menerobos dan menjadi ahli bela diri keluar, memicu gempa besar di dunia seni bela diri Tiongkok. Wu Sheng yang berusia kurang dari 30 tahun. Ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan bakat, ini hanya bisa dijelaskan dengan mempesona dan menyimpang. Melihat seluruh sejarah Tiongkok, sulit menemukan keberadaan monster seperti itu. Berita kelahiran Chen bagaikan angin kencang yang menyapu seluruh Tiongkok hanya dalam waktu setengah hari. Chen Luo telah menjadi nama paling populer di setiap populasi dunia seni bela diri. Semua orang membicarakan Chen Luo si penjahat ini. Dalam prosesnya, kabar lain datang dari ibu kota yang kembali menimbulkan guncangan. Daftar dewa diperbarui. Nama Chen Luo muncul di urutan ke-20 dalam daftar dewa. Berita ini benar-benar meledakkan dunia seni bela diri Tiongkok. Ke-20 dalam daftar dewa. Ini adalah suatu kehormatan besar dan juga pengakuan terbesar atas kekuatan Chen Luo. Mampu masuk dalam daftar dewa berarti dia telah berdiri di antara prajurit Tiongkok terkuat. Hal yang paling menakutkan adalah Chen Luo baru berusia 27 tahun. Dalam daftar dewa, hanya ada sedikit prajurit seusianya. Di antara dunia seni bela diri di wilayah utama, dunia seni bela diri Huaibei adalah yang paling mengejutkan. Tidak lama setelah keluarga Zheng runtuh, keluarga Chen bangkit. Keluarga besar awalnya ingin mengambil kesempatan untuk mendaki ke puncak, namun kini ide tersebut hanya bisa dihilangkan. Keluarga Chen akan menjadi keluarga pertama yang layak. Tidak ada yang berani berpikir terlalu banyak. Petik 2. Wu Sheng yang berusia kurang dari 30 tahun gelombang www.novelringan.com gelombang keluarga Chen benar-benar diberkati oleh surga. Di keluarga Han Tianqi yang lebih tua duduk di sofa dan menghela nafas ke arah langit.
Dia tahu hari ini akan tiba, tapi dia tidak menyangka akan secepat itu. Keluarga Han belum siap. Elder, apakah semua rencana kita akan dibatalkan? Kata Han Qi, berdiri di depan Han Tianqi dengan ekspresi jelek. Petik 2 titik titik titik. Tidak ada cara lain, kita hanya bisa mengesampingkannya. Sekarang keluarga Chen sudah berkembang pesat, kita tidak bisa menjadi burung pertama, kata Han Tianqi. Han Qi mengangguk, ingin berbalik dan pergi, lalu tiba-tiba berhenti. Tetua, sebenarnya, aku punya cara untuk membuat Chen Luo jatuh dengan cepat, meskipun tidak berhasil, setidaknya itu bisa memukulnya dengan keras. Han Qi memandang Han Tianqi, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Oh, mari kita bicarakan, kata Han Tianqi dengan wajah datar. Titik titik titik. Huai Bei, keluarga Chen. Chen Luo berdiri di gedung harta karun tertinggi di keluarga Chen, melihat pemandangan di depan, sedikit menyipitkan mata. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan cincin roh air dan cincin roh bumi di kedua jarinya. Bas, kedua cincin itu bersinar pada saat yang sama, dan pada saat yang sama kekuatan tak terlihat dengan cepat menyebar. Chen Luo berdiri di sana, menutup matanya. Setelah sekitar 5 menit, dia membuka matanya dan mengerutkan kening. Tanpa diduga, menggunakan kesamaan dari 3 cincin roh untuk menemukan cincin halus, cincin itu tetap tidak dapat ditemukan. Tampaknya cincin halus itu telah dibawa ke jarak yang jauh. Sialan, jika aku ingin mengetahui orang yang mengambil cincin halus itu, aku harus memintanya untuk tidak bertahan hidup, tapi mati. Chen Luo mengertakkan giginya, cahaya tajam di matanya sangat mengejutkan. Tuan Chen Luo, Tuan mudahan mohon bertemu dengan Anda. Pada saat ini, salah satu bawahannya melangkah maju dan berkata kepada Chen Luo, bab 414 kekuatan Chen Luo. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat. Novel-novel indah tidak memiliki keluarga Chen pop-up. Villa keluarga tunggal Chen Luo. Han Qi duduk di sofa di ruang tamu dengan kepala menunduk, matanya berpikir. 2 tuan berdiri di belakangnya. Setelah beberapa saat, dia mendengar suara langkah kaki, wajahnya sedikit berubah, dan dia segera berdiri. Tuan Chen Luo, tidak, Anda seharusnya dipanggil Chen Sengse. Han Qi sedikit membungkuk dan mengepalkan tangan Chen Luo. Chen Luo menatap Han Qi dengan tatapan kosong. Han Qi hanya merasakan hawa dingin sesaat muncul dari bawah kakinya, seperti jatuh ke dalam gua es. Hanya dengan pandangan sekilas, dia merasa seluruh tubuhnya terlihat jelas. Apakah ini kekuatan Wu Sheng? Han Qi bahkan tidak bisa melihat ke arah Chen Luo, jadi dia menundukkan kepalanya dan melihat ke tanah. Memikirkan 2 bulan lalu, dia masih bisa mengobrol dan tertawa dengan Chen Luo, dan keduanya berada di level yang sama. Tapi sekarang, Chen Luo sudah berharga sebagai seorang ahli bela diri, dan kekuatannya jauh lebih unggul darinya. Status Chen Luo saat ini bisa menduduki peringkat pertama di keluarga Chen. Bahkan di seluruh dunia seni bela diri Huai Bei, tidak ada yang berani menghancurkannya. Inilah kesenjangan antar talenta. Hanya dalam 2 bulan, jarak antara Han Qi dan Chen Luo terbentang hingga sulit untuk dikejar. Kamu, ada apa denganku? Chen Luo berjalan perlahan ke sofa dan duduk. Han Qi duduk dan setelah menyeduh beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Saint Chen pernah mendengar tentang Istana Frost Han. Chen Luo mengerutkan kening dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Ini adalah sekte seni bela diri di Huai Bei. Sekte ini unik dan hanya merekrut murid perempuan. Han Qi memperkenalkan, katakan poin kuncinya. Chen Luo menyelah Han Qi. Wajah Han Qi menjadi stagnan, dan berkata, itu saja. Sekarang semua sekte di Huai Bei terikat pada berbagai keluarga, dan hanya Istana Frost Han yang tetap independen. Jadi, Chen Luo memandang Han Qi. Keluarga Han kami sebenarnya telah pergi ke Frost Cold Palace untuk bernegosiasi dengan penguasa istana mereka Su Lengyun 2 kali, tetapi setiap kali hasilnya gagal. Sikap Su Lengyun cukup tegas dan dia tidak ingin menjadi afiliasi dari keluarga manapun. Kata Han Qi. Chen Luo menjadi sedikit tidak sabar. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal kecil ini. Han Qi mengamati ketidaksabaran Chen Luo, dan dengan cepat berkata, terutama pada kunjungan kedua, saudara laki-laki saya Han Tianyu terluka parah. Sejak saat itulah kami mengetahui satu hal. Su Lengyun dari Istana Frost Han memiliki persahabatan yang mendalam dengan Fang Yu. Setelah mendengar nama Fang Yu, dia memandang Han Qi,
matanya menjadi dingin, dan dia berkata, Fang Yu yang kamu bicarakan, tapi orang yang melihatnya di Gunung Baichuan dan kemudian membunuh Zheng Yan. Ya, Han Qi menjawab dengan tatapan cemberut di matanya, justru karena ketakutan pada Fang Yu maka kami tidak berani melakukan apapun pada istana Frost Han. Chen Luoyao duduk di sofa, menyipitkan mata ke arah Han Qi, dan berkata, apa tujuanmu memberitahuku tentang ini? Frekuensi kemunculan Fang Yu sangat tinggi akhir-akhir ini. Saya menghadiri pertemuan pertukaran tadi malam dan melihat Fang Yu bentrok dengan pangeran dari keluarga kerajaan North, melukai para saudara-saudara kerajaan, dan kemudian pergi. Han Qi mengamati perubahan ekspresi Chen Luo dan berkata, namun selain nafas yang dingin dan ganas, Chen Luo tidak menunjukkan emosi yang tidak biasa. Chen Shengze, sekarang Fang Yu ini sangat sombong. Dia tidak hanya melindungi istana yang beku dan dingin, dia juga menyebabkan masalah di mana-mana, dan dia tidak menaruh perhatian pada keluarga besar. Han Qi terus menambahkan api dan berkata, tentu saja. Fang Yu bahkan dapat mengalahkan Zheng Yan, dan sekarang seluruh dunia seni bela diri Huaibei dapat menghancurkannya. Selain monster tua yang belum dilahirkan, saya khawatir hanya Anda yang ada Chen Shengze. Setelah mendengar ini, Chen Luo memandang Han Qi dengan senyum bangga. Han Qi, aku tahu persis apa yang kamu pikirkan. Chen Luo berdiri, matanya mencemooh dan menghina. Akan ada pertarungan antara aku dan Fang Yu. Kamu tidak perlu mengipasi api di sini. Chen Luohan berkata, bagaimanapun juga, aku akan berdiri di puncak. Sebelum itu, aku akan melenyapkan semua musuh yang menghalangi jalanku. Fang Yu yang kamu sebutkan, Dao Tian di Gunung Api, dan pria bertopeng, semua yang kuat akan menjadi batu loncatan bagiku untuk kembali ke puncak. Han Qi, kepintaranmu terlalu naif. Bahkan membuatku merasa bahwa kamu menghinaku dan memperlakukanku sebagai orang bodoh yang bodoh. Chen Luo memandang Han Qi, matanya berkedip-kedip, dan cahaya ganas yang menakutkan muncul. Jantung Han Qi melonjak, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Nafas Chen Luo tiba-tiba meledak, begitu kuat hingga mencekik. Apa yang ingin kamu lakukan? Kedua master di belakang Han Qi merespons dengan cepat, ekspresi mereka berubah, dan berteriak. Chen Luo menatap kedua Grandmaster itu dengan dingin dan mengulurkan tangannya untuk menepuk. Ledakan, dengan suara teredam, kedua tuan itu memuntahkan seteguk besar darah, terbang keluar. Salah satu Grandmaster menoleh 360 derajat, dan mati karena marah. Orang lain terjatuh ke tanah, tak bergerak, sudah kehabisan napas. Pernyataan yang meremehkan seperti itu langsung menamparkan kedua tuan itu. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Chen Luo memandang Han Qi dengan senyum haus darah di wajahnya. Saat ini, pakaian Han Qi basah oleh keringat dingin. Dia tidak dapat berpikir bahwa ketika dia datang ke keluarga Chen hari ini, dia ingin memprovokasi pertikaian antara Chen Luo dan Fang Yu, tetapi malah menempatkannya dalam situasi berbahaya. Dia bahkan tidak menyangka Chen Luo tiba-tiba memalingkan wajahnya dan menggerakkan tangannya, mengabaikan keberadaan keluarga Han. Apa? Tekanan pada tubuh Han Qi menjadi semakin berat, hingga membuatnya sulit bernapas dan mengerang kesakitan. Engah, Han Qi segera berlutut di tanah, dan berkata dengan suara gemetar, Sage Chen, maafkan aku, akulah yang pintar. Chen Luo memandang Han Qi, yang seluruh tubuhnya gemetar, dan tersenyum, mulai sekarang, kamu tidak ingin gemetar di hadapanku lagi. Kamu dan aku tidak berada pada level yang sama. Kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku, mengerti? Nada suara Chen Luo bercampur dengan aura pembunuh. Han Qi sangat ketakutan sehingga dia berkata, Ming, aku mengerti. Keluar, kata Chen Luo dingin, dan tekanan pada Han Qi langsung hilang. Han Qi tiba-tiba merasa rileks, dan berlari keluar gerbang dengan terhuyung-huyung. Chen Luo menatap punggung Han Qi dengan senyum menghina di wajahnya. Setelah kembali ke tahap jiwa baru lahir, Han Qi, badut pelompat sinar di depannya, seperti semut, yang dapat ditekan sampai mati dengan satu jari. Dia telah hidup lebih dari 1000 tahun, dan pemahamannya tentang sifat manusia telah mencapai batasnya. Strategi Han Qi yang merasa benar sendiri begitu naif di matanya sehingga dia bisa melihatnya sekilas. Namun istana Suanghan dan Su Lengyun yang disebutkan oleh Han Qi masih diingat oleh Chen Luo. Fang Yu adalah musuh bebuyutannya. Tentu saja dia akan melakukan apa yang membuat musuh tidak nyaman. Istana Suanghan, setelah aku mengurus hal-hal lain, aku akan menjalani operasimu.
Cahaya haus darah muncul di mata Chen Luobing. www.novelringan.com undangan perjamuan yang dikeluarkan oleh keluarga Chen dan seni bela diri. Pemberitahuan konferensi telah diumumkan ke dunia. Semua daerah, terutama keluarga pencaksilat di wilayah Huaibei, menjadi perbincangan hangat. Perjamuan keluarga Chen sudah diduga. Bagaimanapun, ada seorang petapa bela diri dalam keluarga yang memang patut dirayakan, dan pada saat yang sama biarkan orang-orang dari keluarga besar menunjukkan ketulusan mereka dan mengantri. Namun konferensi pencaksilat diadakan di hari yang sama, yang membuat keluarga besar merasa tidak nyaman. Berdasarkan sesi sebelumnya, namun, keluarga Chen secara paksa memajukannya selama 2 bulan dan mengadakannya pada hari yang sama dengan jamuan makan. Kontes. Budo Huaibei menetapkan bahwa hanya seniman bela diri berusia 20 hingga 30 tahun yang dapat berpartisipasi. Padahal, ini adalah persaingan antar generasi muda dari keluarga besar. Tujuan keluarga Chen melakukan ini jelas. Perjelas bahwa Anda ingin berdiri, dan Anda harus menginjak talenta muda dari keluarga besar mereka untuk berdiri. Bagi keluarga besar, ini adalah kabar buruk. Bagaimana Chen Luo di dunia seni bela diri bisa memiliki lawan di usia ini? Mereka meminta seniman bela diri muda dari keluarga untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Bukankah itu hanya dikirim ke wajah Chen Luo untuk disalahgunakan? Jika Anda bertemu Chen Luo, inti masa depan keluarga mereka akan menderita. Tetapi konferensi seni bela diri harus berpartisipasi, dan itu melibatkan banyak faktor, termasuk dividen dari Asosiasi Seni Bela Diri, dan peringkat keluarga seni bela diri Huaibei dalam 4 tahun berikutnya. Oleh karena itu, meskipun mereka mengetahui bahwa seni bela diri ini konferensi seni hanya untuk Chen Luo naik ke puncak, keluarga besar masih serius mendiskusikan masalah keikutsertaan dalam konferensi seni bela diri. Seluruh dunia seni bela diri Huaibei telah mendidih sejak Chen Luo meninggalkan celah tersebut. Meski 1 hari telah berlalu, panasnya belum juga berkurang. Saat ini, Fang Yu masih berada di meja di kamar apartemen, menghitung pikirannya berulang kali. Bab 415 Profesor Fang ada di sini. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Energi yang diserap tubuh Valet termasuk jenis energi yang sangat murni dan padat, sehingga tidak dapat terurai. Jenis energi ini cukup aneh. Fang Yu hanya merasa menyerupai aura kemurnian tinggi di pembuluh darah roh, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Tapi aura kemurnian tinggi di pembuluh darah roh setidaknya bisa terurai, tapi itu akan memakan waktu lebih lama. Tapi energi yang dipancarkan oleh Spar di Valet bahkan tidak bisa menemukan titik masuk untuk dekomposisi. Namun bagi Fang Yu, masalah serupa adalah hal yang dia sukai. Dia tidak harus menyerap Spar di Valet, tapi dia harus menemukan cara untuk menguraikan energi ini. Draft kertas dilempar satu demi satu, waktu berlalu, dan 2 hari berlalu dengan cepat. Fang Yu menghentikan pena di tangannya sampai pintu diketuk. Ketika saya membuka pintu, saya melihat wajah ungu pucat. Apa yang salah? Fang Yu bertanya. Saya membutuhkan makanan. Valet berbicara dengan lemah. Fang Yu baru ingat bahwa dia tidak memberi Valet makanan akhir-akhir ini. Oh, aku lapar. Jika kamu ingin makanan, kamu bisa turun untuk membelinya sendiri, dan aku tidak membatasi kebebasan pribadimu. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak punya uang, kata Valet lemah. Sebelumnya, karena adanya Spar di tubuhnya, Valet tidak akan merasa lapar jika tidak makan dalam waktu lama. Namun setelah energi di dalam tubuhnya disegel oleh Fang Yu, tubuh Valet berubah kembali ke wujud biasa. Dia belum makan selama 4 hari berturut-turut, dan dia tidak tahan lagi. Uang. Fang Yu terkejut dan melirik celana ketat hitam Valet, dan sepertinya dia tidak membawa dompet. Jadi Fang Yu berbalik dan kembali ke kamar, membuka laci, dan membaliknya. Saya tidak menemukan $1 pun. Fang Yu mengobrak-abrik laci lain, tetapi tidak menemukan uang kertas. Sepertinya dia kehabisan uang. Ketika dia datang ke Nandu, dia sepertinya hanya membawa sekitar 1.000 yuan. Setelah makan banyak, saya kehabisan uang tanpa menyadarinya. Lebih banyak uang tidak ada gunanya. Tapi tidak sama sekali, itu tidak akan berhasil. Fang Yu berjalan kembali ke pintu kamar dengan senyum canggung dan sopan, dan berkata, maaf, saya tidak punya uang. Anda bisa mengetahuinya. Ekspresi Valet terhenti, dan matanya aneh. Dia melihat Fang Yu membolak-balik kotak dan lemari, dan tahu bahwa Fang Yu tidak perlu berbohong tentang hal semacam ini.
Tapi pria kuat seperti Fang Yu bahkan tidak punya 1 sen pun di keluarganya, itu cukup aneh. Tapi Violet tidak mau turun ke bawah. Dia berjalan perlahan kembali ke ruang tamu, duduk bersandar di dinding, dan memejamkan mata. Di masa lalu, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan pandangan lawan dan menemukan cara untuk menghubungi anak buahnya untuk datang menyelamatkan. Tetapi setelah dia tahu bahwa Fang Yu telah meninggalkan bekas di jiwanya, dia tidak memiliki motivasi seperti itu. Fang Yu bisa membuatnya sangat menderita dan bahkan mati. Tidak ada gunanya dia melarikan diri kemanapun, jadi sebaiknya dia duduk di sini dan menunggu kematiannya. Violet memejamkan mata, bukan kegelapan di depan matanya, tapi dia mengingat beberapa gambar di masa lalu. Beberapa kenangan adalah tentang masa kanak-kanak, dan beberapa kenangan berada pada saat kritis ketika dia baru saja menjadi tentara bayaran dan menjalankan misinya. Di bawah layar, Violet kehilangan kesadaran. Saat dia membuka matanya lagi, Violet melihat sandwich di depannya. Melihat makanan, rasa lapar pun langsung mengemuka. Naluri untuk bertahan hidup membanjiri otaknya, yang membuatnya berinisiatif mengambil sandwich dan memakannya. Hari ini hari Rabu. Kelas Fang Yu dimulai dari jam 2.30 sampai pukul 4.10 sore. Pada pukul 1.30 siang, Fang Yu meninggalkan apartemen dan pergi ke Universitas Nandu. Kini setelah menjadi profesor tamu di Fakultas Seni, sikap Fang Yu masih sangat serius. Setidaknya untuk kelas pertama, dia mau tidak mau terlambat. Ketika Fang Yu setengah jalan, Fang Yu menerima telepon dari Tang Xiaorou. Fang Yu, kamu ada kelas di sore hari, jadi jangan ketiduran dan lupa datang. Aku sudah menunggumu di kelas. Tang Xiaorou tampak sangat bersemangat. Apakah kamu memilih kelasku? Fang Yu bertanya. Tidak, bukankah maksudmu kamu tidak mengambilnya? Aku di sini untuk memberi pelajaran. Tang Xiaorou berkata sambil nyengir. Maka jangan mengambil posisi orang lain, itu untuk mahasiswa yang telah memilih mata kuliah tersebut, kata Fang Yu. Aku tidak peduli. Ayo, jangan biarkan merpati itu pergi, banyak siswa yang menunggu untuk melihat kamu ada di kelas. Kata Tang Xiaorou. Setelah menutup telepon, Fang Yu terus berjalan ke Universitas Nandu. Ketika dia sampai di gerbang Universitas Nandu, Fang Yu menerima telepon lagi dari Qin Lang. Apakah keluarga kerajaan North datang ke Xingxi untuk menanyakan? Tapi ini normal, lagi pula Ares dipukuli habis-habisan olehnya. Tapi apa yang dikatakan Qin Lang di telepon tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan North. Qin Lang mengemukakan berita yang melanda Huaibei baru-baru ini. Chen Luo dipromosikan ke ranah Martial Sein dan menduduki peringkat ke-20 dalam daftar dewa. Sebagai perwakilan dari keluarga Qin, Qin Lang juga diundang oleh keluarga Chen untuk jamuan makan, dan dapat digunakan sebagai penonton untuk menonton konvensi Huaibei Budo. Chen Luo dipromosikan ke alam Martial Sein, yaitu periode Yuan Ying. Memikirkan dua konflik sebelumnya dengan Chen Luo, mata Fang Yu sedikit bergerak. Aura aneh yang keluar dari tubuh Chen Luo masih dapat diketahui sejauh ini. Tapi Chen Luo dipromosikan ke tahap Yuan Ying pada usia ini, bahkan jika dia ditempatkan di dunia kultivasi ribuan tahun yang lalu, dia dianggap jenius. Yuan Ying Qi, terakhir kali aku bertarung melawan Zheng Yan, terlalu berat untuk menyerap Yuan Ying di tubuhnya. Jika aku bertemu lagi kali ini, aku tidak akan pernah melepaskannya. Jaraknya hanya 16 lantai. Senyuman muncul di wajah Fang Yu. Baginya, semakin kuat calon lawannya, semakin baik. Bukan sekedar memberinya kesenangan, yang terpenting adalah semakin kuat seseorang maka semakin banyak aura yang bisa diberikannya. Setelah berbicara dengan Qin Lang di telepon, Fang Yu datang ke Universitas Nandu. Saat itu sudah jam 2.20 siang. Fang Yu bergegas langsung ke gedung pengajaran. Dia telah membaca jadwal kursus sebelumnya. Ruang kelas berada di lantai 5 gedung ketiga Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, ruang kelas besar yang dapat menampung hampir 200 orang. Fang Yu tidak terburu-buru naik ke lantai 5 dan berjalan ke ujung kelas. Sebelum dia masuk ke dalam kelas, dia bisa mendengar suara berisik dari dalam kelas. Fang Yu berjalan ke pintu kelas, melirik ke dalam, dan melihat hampir 200 kursi penuh siswa. Saat Fang Yu pertama kali masuk ke dalam kelas, pakaian dan penampilannya tidak jauh berbeda dengan siswa yang hadir, sehingga tidak menarik perhatian siapapun. Tidak ada siswa yang memperhatikannya sampai dia berjalan ke podium. Set, lihat, dia ada di sini.
Seorang siswa berteriak. Para siswa di seluruh kelas menatap hampir 200 mata ke arah Fang Yu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang sebagian besar mata siswa penasaran, terkejut dan bercanda. Mereka tidak menyangka Profesor Fang Yu benar-benar masih muda. Pada saat ini, Tang Xiaorou sedang duduk di tengah kelas, dengan putus asa melambai kepada Fang Yu. Fang Yu melirik Tang Xiaorou, lalu melirik para siswa. Sebagian besar siswa ini adalah mahasiswa baru, dan beberapa adalah mahasiswa tahun kedua dan junior. Saat kedua belah pihak saling memandang, sekelompok siswa berdatangan keluar pintu. Tidak ada ruang di kelas, dan sekelompok siswa berjalan ke ruang kosong di belakang kelas dan berdiri. Dan di samping jendela guru, ada banyak siswa yang berdiri, mereka melihat ke dalam guru, menatap Fang Yu, berbicara dan tertawa. Ruang kelasnya seperti kebun binatang. Fang Yu adalah satu-satunya hewan yang diawasi oleh wisatawan yang penasaran. Saat ini, Guo Gang dari Kementerian Personalia bergegas masuk dari pintu dan berjalan ke sisi Fang Yu. "Hei, Profesor Fang, ada baiknya jika Anda datang. Saya khawatir Anda tidak dapat menemukan ruang kelasnya." Guo Gang tersenyum. "Mengapa ada begitu banyak orang?" Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. "Oh, saat memilih mata kuliah minggu lalu, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam membuatkan papan reklame untuk Anda, dan menyebarkan informasi tentang mata kuliah Anda di berbagai akun publik kampus. Tetapi Profesor Fang jugalah yang membuat Anda memiliki daya tarik dan popularitas yang kuat," kata Guo Gang sambil tersenyum. "Dengan banyaknya murid, gajinya harus dinaikkan 2 kali lipat. Kebetulan saya kekurangan uang akhir-akhir ini," kata Fang Yu. Mengenai gaji, kita bisa membicarakannya lebih lanjut nanti. Kelas akan segera dimulai, saya tidak akan menunda Anda di sini. Profesor Fang, saya harap Anda sukses total di kelas pertama Anda." Guo Gang mencibir dan berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah Guo Gang keluar dari kelas, terdengar ledakan seru di dalam kelas. Bab 416, tanyakan pada orang yang tepat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Bayangan indah masuk dari pintu. Ye Sengsui lah yang tidak melihatnya selama beberapa hari. Ye Sengsui pertama-tama mengangkat kepalanya, melirik ke kursi penuh di depannya, matanya yang indah bersinar karena terkejut, lalu menoleh untuk melihat Fang Yu, dan tersenyum. Fang Yu mengangguk pada Ye Sengsui. Namun, kulit Ye Sengsui tidak terlalu bagus. Meskipun ada riasan tipis di wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan kulit pucat dan matanya yang kuyu. Ye Sengsui berjalan perlahan menuju bagian belakang kelas. "Belajarlah, kakak perempuan, izinkan aku memberimu posisi ini." Pada saat ini, seorang mahasiswa baru yang duduk di dekat lorong, wajahnya memerah, berdiri. "Tidak, terima kasih. Saya akan berdiri di belakang sebentar." Ye Sengsui tersenyum. Setelah berbicara, Ye Sengsui berjalan langsung ke ruang terbuka di belakang kelas, dan kerumunan anak laki-laki dengan sadar melepaskan celah tersebut. Tidak lama setelah Ye Sengsui berdiri diam, gadis lain masuk ke pintu kelas, yang mau tidak mau menarik perhatian. Song Liuqi memandang Fang Yu dengan mata indahnya terbuka lebar, dan berkata dengan terkejut, "Fang Yu, ini benar-benar kamu, aku selalu mengira kamu sedang membual." "Saya jarang membual," jawab Fang Yu. Song Liuqi berbalik dan melihat ruang kelas penuh dengan kursi. "Wow, kamu sangat populer," kata Song Liuqi. Fang Yu tersenyum tipis. "Kebanyakan siswa hanya ingin menyaksikan keseruannya. Kalau begitu aku akan mencari tempat duduk dulu." Song Liuqi tersenyum dan melambai ke Fang Yu, berjalan menuju kursi atas. Dengan contoh mahasiswa baru yang berinisiatif menyerahkan kursinya barusan, banyak anak laki-laki yang berdiri dan menyerahkan kursinya kepada Song Liuqi. Pipi Song Liuqi memerah, menerima kebaikan anak laki-laki di posisi depan, dan duduk. Bel. Pada saat ini, bel kelas berbunyi. Namun kebisingan di dalam kelas tidak berkurang sedikit pun. Setelah Ye Sengsui dan Song Liuqi tiba, suasana di kelas sangat tinggi. Sekelompok anak laki-laki hampir terjebak dalam karnaval. Ini hanya mata kuliah pilihan, dan ada 3 dewi di tingkat sekolah. Ye Sengsui, Song Liuqi, dan Tang Xiaorou yang sudah duduk lebih awal. Meski tidak ada cara untuk menyentuhnya, bisa melihatnya dari dekat bisa membuat anak laki-laki merasa sangat bersemangat. Sial, pilihan kursus ini benar. Banyak anak laki-laki berpikir. Xiaorou,
apakah kamu benar-benar mengenal Fang Yu ini? Gadis yang duduk di sebelah Tang Xiaorou bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, wajah Tang Xiaorou tidak begitu bagus. Ye Sengshui dan Song Liuch, yang baru saja muncul, sepertinya mengenal Fang Yu, dan mereka terlihat sangat dekat dengan Fang Yu. Berapa hari sekolah dimulai, Fang Yu mengenal dua wanita cantik. Xiaorou, gadis di sebelahnya menelepon lagi. Ya, aku kenal dia. Dia satu meja denganku di sekolah menengah. Tang Xiaorou melirik Song Liuch, yang duduk tidak jauh di depan, dan berkata. Song Liuch sepertinya telah mendengar kata-kata Tang Xiaorou, menoleh ke arah Tang Xiaorou, dan tersenyum ringan. Senyuman ini membuat Tang Xiaorou tertegun sejenak, dan kemudian suasana hati yang tidak bahagia semakin meningkat. Diam, pada saat ini, suara Fang Yu tiba-tiba mencapai telinga setiap siswa yang hadir. Seolah-olah Fang Yu sedang berdiri di sampingnya. Bagaimana suaranya bisa menyebar sejauh ini? Semua siswa di kelas melihat ke podium depan bersama-sama. Nama saya Fang Yu, dan saya adalah profesor tamu di Fakultas Seni. Semua orang seharusnya pernah mendengar tentang saya, kata Fang Yu sambil berdiri di depan podium. Tentu saja, banyak siswa yang menanggapinya dengan tertawa. Ruang kelas mulai berisik lagi. Mereka sama sekali tidak menaruh perhatian pada Fang Yu. Profesor tamu yang begitu muda, mungkin kerabat pemimpinnya, masuk melalui pintu belakang. Meskipun banyak orang telah mendengar keajaiban hasil ujian masuk perguruan tinggi Fang Yu, tidak peduli seberapa bagus hasil ujian masuk perguruan tinggi, mereka tidak menganggap Fang Yu memenuhi syarat untuk menjadi profesor. Kursus ini namanya sastra dan menulis, tapi sebenarnya saya hanya ingin berbicara tentang sastra. Menulis tergantung pada bakat dan akumulasi. Anda tidak dapat mempelajarinya jika Anda mengajarkannya kepada Anda. Fang Yu tidak peduli dengan kebisingan di kelas, dan berkata pada dirinya sendiri. Namun yang aneh adalah dia tidak berteriak saat berbicara, melainkan suaranya terdengar tegas di telinga setiap siswa, jelas sangat jelas. Mendengar kata-kata Fang Yu, ruang kelas langsung menjadi tenang. Apa artinya? Katakanlah mereka tidak punya bakat. Banyak siswa yang tidak bahagia. Mereka bisa diterima di Universitas Nandu, dan nilai ujian masuk perguruan tinggi semua orang tidak buruk. Kebanyakan dari mereka termasuk siswa terbaik di kelas dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dan mereka sangat berbakat dalam belajar. Bahkan para profesor tua pun tidak berani mengomentari bakat mereka. Tapi kata-kata Fang Yu sangat arogan. Profesor Fang, kan, pernyataan Anda kontradiktif. Saya tahu Anda mendapat nilai sempurna dalam ujian masuk perguruan tinggi bahasa Mandarin. Artikelnya cukup bagus. Saya mengenali bakat Anda, tapi Anda mengatakan akumulasi, setiap orang berusia sekitar 20 tahun. Anak muda, seberapa baik akumulasi Anda daripada kami? Anak laki-laki yang duduk di barisan depan mencibir, bukankah kamu bilang, kamu mulai belajar ketika kamu masih dalam kandungan? Begitu kalimat ini keluar, terdengar ledakan tawa. Jika kamu benar-benar ingin mengatakan itu, maka aku tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kamu adalah seekor sapi. Bocah cincau itu berkata dengan penuh kemenangan. Tawa itu semakin keras. Tang Xiaorou di belakang menggigit bibir merah mudanya, mengepalkan tinjunya, dan berkata, apakah anak laki-laki ini tahu cara menghormati orang? Apa yang dia bicarakan? Kata-kata Profesor Fang barusan terlalu berlebihan, lagi pula, sekelompok siswa menertawakan seluruh kelas. Gadis di sebelahnya berbisik. Fang Yu memandang anak laki-laki berkepala 1 inci itu dan bertanya, siapa namamu? Ingin menuntut jika Anda tidak tahu. Anak laki-laki kecil itu mencibir dan menjawab, nama saya Lu Wei, mahasiswa baru di Departemen Sastra Tiongkok Kuno. Lu Wei, nama yang bagus. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis, alang-alang di dinding, berat di bagian atas, berakar ringan dan dangkal. Rebung di pegunungan memiliki mulut yang tajam dan kulit tebal dengan perut berlubang. Kalimat ini sama jelasnya bagi setiap siswa. Arti dari pasangan tersebut sudah jelas, dan semua siswa di sini dapat mendengarnya secara langsung. Artinya Lu Wei memiliki tingkat pengetahuan yang rendah dan tidak memiliki bakat nyata di perutnya, namun ia memiliki gigi yang tajam dan wajah yang tebal. Lu Wei, keduanya benar-benar homofonik, dan arahannya sangat jelas. Semua orang memandang Lu Wei, dan melihat wajah Lu Wei memerah, dan untuk beberapa saat dia tidak bisa memikirkan bagaimana membantahnya. Semua orang melihat ke arah Fang Yu lagi, dan mata mereka telah berubah sekarang.
Fang Yu tampaknya memiliki dua hal, dan bukan hanya mesin pemeriksa. Lu Wei, maaf, pertanyaan hipotetis Lu Wei barusan sangat bagus. Kalau soal akumulasi, menurut Anda butuh banyak waktu untuk mengumpulkannya, tapi nyatanya tidak. Orang dengan bakat nyata menumpuk dengan sangat cepat, dan ingatan mereka luar biasa, mencapai titik yang tak terlupakan. Kapanpun mereka dihadapkan pada pengetahuan baru, mereka dapat kuingat dengan cepat, aku bertemu. Lupakan saja, bakat seperti ini terlalu jauh darimu, aku tidak akan membicarakannya, lalu aku akan mulai mengambil kelas sastra, kata Fang Yu. Ruang kelas akhirnya tenang, dan banyak siswa menatap ke arah Fang Yu, ingin melihat apa yang bisa dikatakan Fang Yu. Oke, mengapa Anda tiba-tiba bertanya? Dia belum mengatakan apapun. Kategori sastra terlalu besar, dan saya tidak tahu harus bicara apa. www.novelringan.com. Jadi begini saja, Anda bisa mengajukan pertanyaan apapun tentang sastra yang tidak Anda mengerti, dan saya akan menjawabnya. Untukmu, kata Fang Yu, masih bisa masuk kelas seperti ini. Ruang kelas sunyi, dan para siswa saling memandang. Saat ini, seorang gadis di barisan depan berdiri. Itu adalah lagu Liuj. Mata semua orang di kelas tiba-tiba tertuju pada Song Liuj. Profesor Fang, saya ingin bertanya, apa pendapat Anda tentang Liu Yan, seorang penulis kontroversial dalam sejarah? Lagu Liuj bertanya. Liu Yan, wajah Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh. Menurut interpretasi kalangan sastra saat ini, Liu Yan sangat berprestasi di bidang humaniora dan meninggalkan banyak puisi dan lukisan terkenal. Karyanya yang paling terkenal adalah The Story of Double Nin Dynasty. Kontroversi pria ini adalah dia masih sangat muda ketika menjadi terkenal, tepatnya 20 tahun. Semua puisi dan lukisan yang ia wariskan hingga saat ini selesai dibuat ketika ia berusia 20 tahun. Dan sejak usia 20 tahun, Liu Yan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada catatan sejarah keberadaannya dan tidak ada berita kematiannya. Jenius ini menghilang begitu saja dalam sungai panjang sejarah. Oleh karena itu, dalam dunia sastra saat ini, kebanyakan orang menganggap Liu Yan tidak ada. Mungkin seseorang dari zaman itu yang menyusun beberapa karya yang tidak ditandatangani bersama-sama dan memberinya nama samaran Liu Yan. Ada juga sebagian orang yang mengira Liu Yan memang ada, namun itu bukanlah nama aslinya, dan penulis aslinya mungkin tidak dapat mengidentifikasi dirinya karena alasan tertentu. Singkatnya, ada banyak pendapat tentang Liu Yan di seluruh lingkaran sejarah dan sastra Tiongkok, dan belum ada kesimpulan. Profesor, Song Liuj bertanya pada Fang Yu dengan bingung ketika dia melihat Fang Yu. Fang Yu kembali sadar dan tersenyum, kamu menanyakan orang yang tepat tentang pertanyaan ini. Bab 417 Aku mentraktirmu es krim. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Semua siswa memandang Fang Yu bersama-sama. Liu Yan sangat legendaris dan kontroversial dalam sejarah. Belum ada kesimpulan, mereka juga sangat tertarik dengan masalah ini. Karya-karya Liu Yan dapat dibagi menjadi 2 periode. Paruh pertama tahun ini dan paruh kedua tahun ini. Karya-karya paruh pertama tahun ini sebagian besar adalah pujian dan nyanyian di antara lanskap. Fang Yu mengenal Liu Yan sebanyak yang dia tahu tentang dirinya sendiri. Karena Liu Yan sebenarnya adalah dirinya sendiri. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Fang Yu untuk sementara waktu melarikan diri dari kehidupannya yang terpencil dan melakukan perjalanan keliling dunia. Selama ini, Fang Yu mendapat teman yang dianggap sebagai penulis hebat pada saat itu. Di bawah pengaruh penulis hebat ini, Fang Yu juga sangat berbakat. Dia menulis banyak puisi, melukis banyak gambar pemandangan, dan menandatangani Liu Yan. Sekitar setahun kemudian, Fang Yu meninggalkan tempat itu, dan Liu Yan juga menghilang. Selain Liu Yan, Fang Yu masih memiliki banyak identitas dalam sejarah. Namun, Fang Yu sedikit terkejut karena puisi dan lukisan yang dibuatnya dengan santai di dunia sastra memiliki kedudukan yang begitu tinggi di dunia sastra saat ini. Dari sudut pandangnya sendiri, tingkat puisi dan lukisannya tidak sebaik penulis besar itu. Namun tingkat estetika dan penghayatan setiap zaman berbeda-beda, hal ini dapat dimaklumi. Kitab Dinasti ke-9 Ganda, sebenarnya bukanlah karya puncak Liu Yan. Tingkat karyanya yang tertinggi seharusnya adalah, mutlak, puisi ini. Setelah mendengarkan sebagian besar perkataan Fang Yu, seluruh kelas terdiam.
Semua siswa menatap Fang Yu dengan tatapan kosong dengan keterkejutan di mata mereka. Alasan mereka mengambil kelas Fang Yu hanya untuk ikut bersenang-senang. Selain itu, saya juga merasa bahwa kelas Fang Yu akan sangat mudah, sehingga nyaman untuk membolos di masa depan. Tetapi tingkat sastra Fang Yu benar-benar berbeda dari level yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang seusianya. Belum lagi apakah sudah mencapai kategori profesor, tapi setidaknya jauh melampaui kelompok mahasiswanya. Berbagai sindiran dan syair sudah tersedia, dan analisa karya Liu Yan pun tak kalah menariknya, bahkan lebih mengejutkan. Profesor Fang ini, tampaknya benar-benar tidak lucu. Song Liuch yang menanyakan pertanyaan itu juga sedikit terkejut. Dia berdiri dan menanyakan pertanyaan ini, sebenarnya, alasan utamanya adalah bertanya pada Fang Yu jika Liu Yan benar-benar ada. Namun, Fang Yu menganalisis dan mengevaluasi karya Liu Yan dalam berbagai periode, dan semua orang tercengang. Namun, menurut saya pencapaian sastra Liu Yan tidak setinggi orang-orang saat ini. Alasan mengapa puisinya begitu terkenal adalah karena kontroversinya. Fang Yu berkomentar, kalau begitu, Profesor Fang, apakah menurutmu Liu Yan benar-benar ada? Song Liu menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan di awal. Liu Yan tidak ada, tapi penulis puisi dan lukisan memang ada. Jawab Fang Yu, artinya, Liu Yan hanyalah nama pena. Apakah penulisnya benar-benar orang lain? Kata lagu Liu. Fang Yu mengangguk. Mengapa penulis aslinya melakukan ini? Bukankah bagus jika puisi dan lukisan yang begitu bagus ditandatangani dengan nama aslinya? Bukankah para mantan sastrawan bangga akan hal itu? Lagu Liu bertanya-tanya. Itu hanya bagi kebanyakan sastrawan, beberapa orang belum tentu ingin menjadi terkenal. Fang Yu tersenyum. Terima kasih, Profesor Fang. Song Liu membungkuk sedikit pada Fang Yu dan duduk. Saya sudah berbicara begitu lama, mengapa kelas belum berakhir? Fang Yu melirik jam di belakang kelas. Baru setengah jam telah berlalu sejak kelas pertama. Sangat sulit untuk menjadi seorang profesor. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata dalam hatinya. Setelah menjawab pertanyaan Song Liu, suasana kelas menjadi sangat tenang, tidak ada lagi kebisingan sebelumnya. Semua yang hadir di sini adalah mahasiswa dari Universitas Nandu, dan mereka juga termasuk mahasiswa tingkat atas di Tiongkok. Literasi belajar mereka sangat tinggi. Setelah memastikan bahwa Fang Yu, profesor tamu, bukanlah orang bodoh, tetapi memiliki bakat yang nyata, mereka tentu tidak akan meremehkan Fang Yu dan memulai kelas dengan serius. Profesor Fang, tentang puisi, Ode to Westlake, saya ingin tahu. Profesor Fang, apa pendapat Anda tentang puisi Sein? Profesor Fang, beberapa siswa berdiri di depan pada saat yang sama dan ingin bertanya pada Fang Yu. Karena suaraku kurang bagus, aku harus istirahat 10 menit setelah menjawab pertanyaan. Ayo belajar sendiri dulu, kata Fang Yu. Para siswa terkejut. Bisakah kamu pergi ke kelas seperti ini? Dekan Wang, bagaimana perasaanmu? Saat ini, di koridor luar kelas, Guo Gang bertanya sambil berdiri di samping seorang lelaki tua. Itu cukup bagus. Wang Yangxi mengangguk dan berkata dengan persetujuan. Melihat Wang Yangxi sangat puas, Guo Gang merasa lega. Mempekerjakan profesor tamu muda sebenarnya adalah keputusan yang berani. Kalau efeknya kurang bagus, bagian personalia harus dipukul sampai mati oleh para guru besar Fakultas Ilmu Budaya. Namun kini sepertinya tidak ada masalah. Di paruh kedua kelas, Fang Yu menjawab pertanyaan dua siswa lagi. Kali ini, Fang Yu sengaja menurunkan kecepatan bicaranya. Dia tidak berkata apa-apa, dan butuh 20 menit untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bel, tak lama kemudian, bel keluar kelas berbunyi. Fang Yu menghela nafas lega. Dia jarang berbicara banyak hanya dalam waktu 1 jam dan lupa menyiapkan air. Dia merasa sedikit haus saat ini. Profesor Fang, Song Liu berlari ke podium, meletakkan sebotol air mineral di podium, dan tersenyum ringan, Profesor, Anda telah bekerja keras, minumlah air. Fang Yu mengambil air mineral itu, meliriknya, lalu ke Song Liu. Song Liu meletakkan tangannya di podium dan menatap Fang Yu, dengan rasa ingin tahu dan kekaguman di matanya yang indah. Profesor Fang, kelas sudah selesai sekarang, bolehkah saya memanggil Anda Fang Yu? Kata lagu Liu. Ya. Fang Yu membuka mulut botol air mineral dan mengangkat kepalanya untuk minum. Song Liu memperhatikan gerakan Fang Yu, cahaya redup muncul di matanya yang indah. Fang Yu, pada saat ini,
sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tang Xiaorou tampak tidak puas dan berjalan cepat ke arah Fang Yu. Para siswa di kelas yang belum pergi kembali mengarahkan pandangan mereka ke panggung. Fang Yu dan kedua dewi itu sepertinya saling kenal, dan hubungannya terlihat baik. Mata anak laki-laki itu penuh dengan rasa iri. Impian mereka adalah berkomunikasi sedekat ini dengan kedua dewi tersebut. Banyak gadis menghela nafas dalam hati. Setelah kelas ini, mereka mendapat kesan yang baik terhadap Profesor Fang muda di podium. Meski dia tidak terlalu tampan, setidaknya dia berpengetahuan luas dan jenaka. Bagi mereka, pria seperti itu juga sangat menarik. Tapi kedua dewi itu menembak pada saat yang sama, mereka tentu saja tidak memiliki banyak kesempatan untuk penampilan inferior ini. Aku akan mengajakmu makan es krim. Ikutlah denganku. Di podium, Tang Xiaorou melirik Song Liuj, lalu menoleh ke Fang Yu dan berkata. Mata Song Liuj berubah sedikit gelombang www.novelringan.com gelombang dan tersenyum, lalu berkata kepada Tang Xiaorou, "Halo, nama saya Song Liuj, bolehkah saya bertanya?" "Namaku Tang Xiaorou dan aku di meja SMA Fang Yu." Tang Xiaorou berkata dengan marah. Namun dia segera menyadari bahwa nada ini tidak sopan, dan wajahnya menjadi sangat tenang. Meja yang sama di sekolah menengah. Ekspresi Song Liuj sedikit terkejut. Ya, Tang Xiaorou tidak ingin banyak bicara kepada Song Liuj, menoleh ke arah Fang Yu, dan berkata, "Fang Yu, cepatlah, toko makanan penutup sekolah akan penuh nanti. Tunggu aku minum 2 teguk air dulu." Song Liuj menyaksikan Fang Yu minum air, matanya bersinar dengan sukses. "Ayo pergi," Tang Xiaorou berkata dengan tidak sabar. "Apakah kamu ingin pergi bersama?" Fang Yu memandang Song Liuj dan bertanya. Song Liuj menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, "Ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan pergi. Aku akan mengundangmu lain kali." Setelah berbicara, Song Liuj tersenyum main-main dan berbalik untuk berjalan keluar kelas. Fang Yu melihat kepergian Song Liuj, matanya sedikit menyipit. Song Liuj berjalan keluar dari pintu kelas, segera meninggalkan pandangan anak laki-laki, dan berjalan ke sudut tangga gedung pengajaran. Dia mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Dia sudah meminum air sucinya, kamu bisa mempersiapkan upacaranya dulu, dan ketika aku kembali, segera mulai melaksanakannya." Song Liuj saat ini terlihat sangat dingin, tidak lagi selembut dan senyaman sebelumnya. "Fang Yu, siapa Song Liuj itu? Bagaimana kamu mengenalnya? Bagaimana dia bisa datang ke kelasmu? Bukankah kamu pernah ke sekolah sebelumnya?" Pertanyaan Tang Xiaorou seperti suara tembakan. Tapi Fang Yu mengabaikannya sama sekali, malah menatap botol air mineral di tangannya. Bab 418 Identitas Song Liuj. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Botol air mineral ini jelas bukan air biasa, tapi rasanya tidak banyak perbedaan. Namun jika dilihat dari identitas Song Liuj, botol air ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan jiwa. Tapi Fang Yu memandang dirinya sendiri sekarang, dan tidak menyadari kelainan itu. "Kamu, apa bagusnya botol air mineral itu? Itu karena apa yang diberikan Song Liuj padanya?" Tang Xiaorou menoleh untuk melihat ekspresi terkonsentrasi Fang Yu, memerah karena marah. Fang Yu meletakkan air mineralnya, menatap Tang Xiaorou, dan bertanya, "Di mana kita akan makan es krim?" Petik 2. Tepat di seberang kantin sekolah. Tang Xiaorou berkata dengan muram. Ketika keduanya berjalan menyusuri gedung pengajaran, sebagian besar siswa telah pergi, dan gedung pengajaran tampak sangat sepi. "Fang Yu, ternyata pencapaian sastramu begitu tinggi, bagaimana kamu mengumpulkannya?" Tang Xiaorou berkata tiba-tiba sambil berjalan. "Bukankah sebelumnya aku sering membaca novel? Begitulah caraku mengumpulkannya." Fang Yu menjawab dengan tidak setuju. "Bagaimana bisa, kamu membaca novel detektif? Bagaimana kamu bisa meningkatkan literasi sastramu?" Tang Xiaorou mengerutkan kening. Selama percakapan, keduanya pergi ke lantai pertama. Di pintu masuk tangga di lantai pertama, sesosok tubuh berdiri. "Itu adalah Ye Sengsui. Tuan Fang, bolehkah saya berbicara dengan Anda?" Ye Sengsui bertanya sambil menggigit bibir merah mudanya. Fang Yu terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Saya kebetulan pergi ke toko makanan penutup untuk makan es krim, ayo pergi bersama." "Fang Yu,
Tang Xiaorou menoleh dan menatap Fang Yu. Itu jelas merupakan traktirannya, bagaimana bisa Fang Yu mengundang gadis lain tanpa persetujuannya. Dan masih gadis yang cantik. Ye Sengsui memandang Tang Xiaorou dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Tidak apa-apa, dia tidak mengerti apapun, kata Fang Yu. Oke, Ye Sengsui mengangguk. Meskipun Tang Xiaorou merasa tercekik dan tidak nyaman dalam segala hal, dia tidak ingin terlalu sombong di depan orang luar, jadi dia mengertakkan gigi dan berjalan ke depan dengan marah. Ye Sengsui sedikit menundukkan kepalanya dan mengikuti Fang Yu dan Tang Xiaorou. Mereka bertiga datang ke toko makanan penutup di seberang kantin pertama dan duduk di dekat jendela. Toko makanan penutup memiliki bisnis yang sangat bagus, dan ada banyak siswa yang keluar masuk toko. Kedatangan Ye Sengsui dan Tang Xiaorou semakin menimbulkan keributan. Mata setiap siswa secara alami tertuju pada anak laki-laki yang duduk di tengah, Fang Yu. Namun, Fang Yu sudah terbiasa dengan tampilan ini. Aku ingin es krim asli. Fang Yu memandang Tang Xiaorou dan berkata, Fang Yu ini sangat jujur. Tang Xiaorou mengertakkan gigi karena marah, tetapi karena kesopanan, dia menoleh untuk melihat Ye Sengsui dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Saya tidak membutuhkannya, terima kasih. Ye Sengsui berkata dengan lembut. Tang Xiaorou berdiri dan berjalan ke meja depan. Bicara saja, Fang Yu memandang Ye Sengsui dan bertanya. Ye Sengsui menggigit bibirnya dan berbisik, Tuan Fang, sejak hari itu, saya menemukan bahwa orang-orang di keluarga saya menjadi sangat aneh. Metode yang aneh sekali, Fang Yu bertanya, sedikit mengangkat alisnya. Ayahku hilang, mereka bilang dia dikirim untuk menyembuhkan, tapi mereka menolak memberitahuku lokasi spesifiknya. Ye Sengsui terdiam, dan berkata dengan sedih, ada juga anggota suku, yang melihatku sekarang sangat aneh, sama seperti tidak mengenalku sebelumnya, termasuk ibuku. Tidak familiar, mereka benar-benar berpikir itulah yang terjadi hari itu adalah tanggung jawabmu. Fang Yu bertanya dengan bingung. Ye Sengsui dengan lembut menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening, dan berkata dengan sedih, tidak, mereka tidak pernah menyebutkan hari itu. Ini sangat aneh, bahkan keadaan yang sangat aneh. Saya mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mereka akan menjawab. Saya, tetapi tidak ada emosi di matanya, bahkan sedikit lesu, seperti robot. Itu karena pukulannya hari itu terlalu besar, kata Fang Yu. Tidak peduli seberapa keras pukulannya, itu tidak akan terjadi. Ye Sengsui menghela nafas, matanya sedikit memerah. Setelah kejadian hari itu, saudara laki-lakinya Ye Senglong meninggal, ayahnya Ye Zenan menghilang, dan suku yang selamat menjadi manusia kayu lagi, kehilangan emosinya. Hal yang paling membuatnya sedih adalah ibunya yang memiliki sikap yang sama. Hal ini membuat Ye Sengsui tidak dapat diandalkan oleh siapapun. Sebaliknya, setelah tinggal di rumah Ye selama beberapa hari, suasana aneh dan sunyi membuatnya merasa tercekik. Dia terbaring di tempat tidur setiap malam dan tidak bisa tidur. Jadi, apa yang kamu ingin aku bantu? Fang Yu bertanya, bisakah kamu pulang bersamaku? Ye Sengsui memohon, aku tahu aku seharusnya tidak merepotkanmu lagi, tapi aku benar-benar tidak punya cara lain. Apa yang terjadi hari itu di keluarga Ye masih dalam keadaan lockdown untuk sementara waktu. Jika menyebar, keluarga Ye akan hancur total, dan semua mitra sebelumnya serta bisnis tersebut akan runtuh. Jika Ye Zenan tidak kembali, tidak akan ada seorang pun di keluarga Ye yang bertanggung jawab atas urusan tersebut, dan keadaannya terfragmentasi. Situasimu adalah konflik keluarga, aku tidak bisa ikut campur, kata Fang Yu. Mengatakan itu, sebenarnya aku tidak ingin pergi. Dia agak sibuk akhir-akhir ini, dan dia akan terus mempelajari energi valet ketika dia kembali ke rumah, serta sebotol air mineral yang baru saja diberikan Song Liu kepadanya. Ye Sengsui mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Fang Yu telah banyak membantunya dan menyelamatkan hidupnya. Jika itu bukan tidak mungkin, dia bahkan tidak akan meminta bantuan Fang Yu lagi, dia sudah cukup berhutang budi pada Fang Yu. Jika Anda benar-benar merasa ada sesuatu yang salah, Anda dapat menemukan seseorang dari Asosiasi Seni Bela Diri, bukankah mereka berspesialisasi dalam hal ini? Kata Fang Yu, baiklah saya mengerti. Ye Sengsui berdiri, membungkuk dalam-dalam kepada Fang Yu, dan berkata, terima kasih, Tuan Fang, saya akan pergi sekarang. Setelah berbicara, Ye Sengsui berbalik dan pergi. Fang Yu melihat punggung Ye Sengsui, matanya sedikit bergerak. Gadis itu merasa sangat kuat padanya.
Gadis-gadis biasa, menghadapi pergolakan keluarga seperti ini, saya khawatir mereka tidak akan mampu mendukungnya. Dia pergi. Tang Xiaorou kembali dengan piring makan dengan 2 es krim di atasnya. Fang Yu mengambil salah satunya begitu saja dan memakannya. Fang Yu, siapa gadis tadi? Tang Xiaorou bertanya pada Fang Yu sambil makan es krim. Untuk apa kamu meminta begitu banyak? Kata Fang Yu sambil melihat ke arah Tang Xiaorou. Aku hanya penasaran, bukankah kamu baru saja datang ke sekolah, kenapa kamu bisa mengenal begitu banyak orang begitu cepat? Kata Tang Xiaorou. Fang Yu tidak menjawab pertanyaan ini. Dia melirik botol air mineral di atas meja, dan tiba-tiba muncul ide di benaknya. Kemudian, dia menghabiskan es krimnya dalam 2 gigitan dan berdiri. Aku harus pergi sesuatu sekarang. Setelah berbicara, Fang Yu mengambil botol air mineral dan keluar dari toko makanan penutup dengan cepat. Fang Yu, kamu bajingan. Mata Tang Xiaorou memerah karena marah. Fang Yu segera kembali ke apartemen. Begitu saya masuk, saya melihat valet berdiri di balkon, memandangi pemandangan di luar. Sejak Fang Yu meninggalkan bekas di jiwanya, wanita ini menjadi cukup jujur, dan dia tidak memiliki keinginan untuk melarikan diri. Fang Yu mengabaikannya, mengambil gelas di ruang tamu, lalu kembali ke kamar. Fang Yu menuangkan botol air mineral yang diberikan Song Liu ke dalam gelas. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan memasukkan jari telunjuknya ke dalam air. Artikulasi. Fang Yu menggumamkan taktik itu dalam hati, dan cahaya biru muncul di ujung jarinya. Kemudian, air di dalam gelas mulai berfluktuasi. Perlahan-lahan, gelas berisi air berubah dari keadaan transparan, bebas pengotor menjadi keruh. Pada saat ini, Fang Yu dapat melihat masih ada beberapa pecahan kertas di dalam segelas air ini. Fudi. Hati Fang Yu tergerak dan dia segera memahami implikasi dari botol air mineral ini. Larutkan Fudi dalam air, lalu gunakan Fudi yang masuk ke dalam tubuh manusia untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya, Fang Yu sekali lagi melihat ke dalam tubuh dan jiwanya. Jiwa bersinar dengan cahaya keemasan redup, dan sangat jernih gelombang www.novelringan.com gelombang dan tidak ada yang aneh. Meskipun dia meminum setengah cangkir air yang telah melarutkan Fudi, kekuatan Fudi terlalu rendah untuk memasuki roh Fang Yu. Saya harus memberinya ilusi kesuksesan dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Fang Yu mengeluarkan selembar kertas kuning dan meletakkan penanya di atasnya untuk membuat Fudi dengan cepat. Kemudian, dia mencubit taktik itu dengan kedua tangannya dan membakar jimat tersebut. Hantu segera muncul di udara. Ini adalah jiwa kosong yang diciptakan oleh Fang Yu. Kemudian transfer kekuatan Fu di dalam tubuh ke sinar jiwa kosong ini, dan selesai. Senyuman bercanda muncul di wajah Fang Yu. Tidak mengherankan, dia akan segera bisa melacak sarang dewa penyihir. Song Liu meninggalkan Universitas Nandu dan berjalan sendirian di sepanjang jalan. Setelah berjalan di sepanjang jalan selama sekitar 20 menit, di jalan yang jarang penduduknya, dia tiba-tiba berbelok ke kiri dan berjalan ke sebuah gang. Di dalam gang terdapat jalan buntu, namun di bagian terdalam terdapat simbol formasi aneh di tanah. Song Liu berjalan ke depan formasi, berdiri di posisi paling tengah, mengeluarkan jimat dari sakunya, dan meletakkannya di antara kedua tangannya. Kemudian, Song Liu mengucapkan taktik yang tidak jelas itu. Wow, jimat di antara kedua tangannya tiba-tiba tergelincir dan terbakar dengan cepat di udara, berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, formasi di kaki Song Liu adalah cahaya yang aneh. Wow, detik berikutnya, seluruh tubuh Song Liu ditutupi oleh cahaya, dan langsung menghilang di tempatnya. Song Liu muncul di hutan tandus. Ada sebuah bangunan terbengkalai sekitar 30 di depan. Song Liu masuk ke dalam gedung. Orang suci. Kedua pria berjubah ungu itu segera membungkuk dan memberi hormat pada Song Liu. Bab 419 Fang Yu ada di sini. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Song Liu tanpa ekspresi bertanya, apakah kamu siap? Wanita suci, semuanya sudah siap, tunggu saja sampai kamu memulai upacaranya. Kedua pria berjubah ungu itu berkata serempak. Song Liu mengangguk dan berjalan perlahan ke dalam. Segera, dia sampai di aula. Di tengah aula terdapat sebuah meja, dan di atas meja tersebut diletakkan puluhan jimat secara melingkar, dan di antara jimat-jimat tersebut terdapat 9 lilin yang menyala.
Song Liu berjalan ke meja dan mengeluarkan setengah fudi dari tubuhnya. Separuh lainnya telah dicairkan ke dalam air mineral dengan teknik sihir spesialnya, dan berada di bawah pakaian Fang Yu. Sekarang, dia hanya perlu meletakkan sisa separuh jimat di atas lilin dan membakarnya menjadi abu, sehingga seluruh jiwa Fang Yu bisa terbakar pada saat bersamaan. Song Liu memegang setengah dari fudi, dan dia tanpa ekspresi, dengan keraguan di matanya yang indah. Setelah menghubungi Fang Yu beberapa kali, dia menemukan bahwa Fang Yu tidak sekejam yang dikatakan. Uskup Agung. Sebaliknya, menurutnya Fang Yu adalah orang yang sangat menarik. Namun, dalam kata-kata Uskup Agung, Fang Yu adalah orang yang paling jahat, dan bahkan mengatakan bahwa keberadaannya akan membuat Dewa Penyihir merasa tidak nyaman. Itu adalah keinginan Dewa Penyihir untuk membunuh Fang Yu. Memikirkan hal ini, mata Song Liu menjadi tegas. Sejak dia terpilih sebagai orang suci, dia telah menjadi putri Dewa Penyihir. Dia tidak boleh melanggar perintah Dewa Penyihir. Sein, kamu bisa memulai upacaranya. Saat ini, dua pria berjubah ungu di belakangnya berbicara. Mata Song Liu tegas, dan dia perlahan merentangkan separuh jimat di atas lilin. Jika pikiranmu tidak teguh, efek mantranya akan sangat berkurang. Seharusnya aku memberitahumu tentang ini sejak lama. Pada saat ini, otak Song Liu tiba-tiba teringat pada suara laki-laki tua. Uskup Agung. Tiba-tiba hati Song Liu bergetar. Uskup Agung, Anda mundur dan selamatkan jimat itu. Saya telah mengirim seseorang untuk melakukan upacaranya untuk Anda, kata Uskup Agung. Dipahami, Song Liu menundukkan kepalanya, menarik kembali fudi, dan mundur 2 langkah. Sebagai orang suci dari sekte tersebut, mengapa kamu ragu-ragu dalam masalah ini? Nada suara Uskup Agung tiba-tiba menjadi keras. Fang Yu, anak ini, adalah orang jahat yang telah ditentukan oleh Dewa Penyihir kita untuk disingkirkan. Jika dia masih hidup, itu akan menjadi hambatan terbesar bagi perdukunan kita dalam mendapatkan kembali cahaya. Aku sudah mengatakan ini kepadamu sekali, kenapa kamu masih tidak mengerti? Song Liu menundukkan kepalanya, tubuh halusnya sedikit gemetar, dan berkata, Uskup Agung, setelah beberapa kontak, saya menemukan bahwa Fang Yu tidak ingin menjadi seperti yang Anda katakan. Petik 2. Bodoh. Bagaimana orang seperti Fang Yu bisa membuat kamu dengan mudah melihat wajah aslinya? Uskup Agung dengan marah menegur, Anda telah menjadi orang suci sekte tersebut selama 10 tahun, tetapi pikiran Anda masih begitu naif, yang mengecewakan saya. Maaf, Uskup Agung. Song Liu berlutut di tanah. Uskup Agung terdiam selama beberapa detik, dan berkata, baiklah, Anda secara naluriah menjadi orang suci. Saya baru-baru ini menemukan wanita suci baru, dan dia akan segera menggantikan Anda. Dipahami, jawab Lagu Liu. Selain itu, Dewa Penyihir baru-baru ini menambahkan sekutu, dan dia akan pergi ke posisimu bersama, dan kamu bisa bertemu dengannya nanti, kata Uskup Agung. Petik 2. Klan Xuanming. Lagu Liu bertanya, tidak, mereka adalah sekutu baru. Mereka menyebut diri mereka abadi. Uskup Agung berkata, mereka menyediakan pil yang dapat meningkatkan kekuatan mereka setelah meminumnya. Saya membiarkan banyak anggota saya meminumnya. Efeknya sangat bagus. Anda juga akan meminumnya nanti. 1. Bagus. Jawab Lagu Liu. Suara Uskup Agung menghilang. Song Liu berlutut di tanah tanpa bergerak, dan berdiri setelah 10 detik. Wajahnya pucat, tapi hatinya merasa lega. Gelar orang suci telah melekat padanya selama 10 tahun. Selama periode ini, dia tidak dapat melakukan banyak hal. Jika bukan karena misi ini, dia tidak akan berada terlalu jauh dari markas besar sekte bertuah. Setelah terpapar dengan dunia luar, dia menyadari bahwa kehidupan sebelumnya begitu kelam. Jika dia bisa memilih lagi, dia lebih suka menjadi orang biasa dan menjalani kehidupan biasa. Oleh karena itu, keputusan Uskup Agung membuatnya merasa bahagia. Selama dia melepas gelar orang suci, dia tidak lagi harus berhati-hati di masa depan, dan dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan sebelumnya. Santo, Uskup Agung berkata bahwa seseorang telah diutus. Pada saat ini, 2 pria berjubah ungu maju dan berkata, aku tahu, tunggu saja di sini, kata Lagu Liu. Begitu suara itu turun, 3 sosok muncul di hutan liar di luar gedung. 2 sosok mengenakan jubah hitam, sedangkan 1 sosok lainnya berbalut kain hitam. Sosok itu terlihat lebih mungil, seperti seorang wanita.
Susunan teleportasi penyihirmu agak mirip dengan klan abadi kami, kata wanita itu. Hehe, mungkin 1000 tahun yang lalu, kita benar-benar satu keluarga. Salah satu orang berjubah hitam tertawa. Mungkin, jawab wanita itu, tapi terlihat jelas ada rasa jijik dan jijik di matanya. Manusia rendahan juga layak menjalin hubungan dengan ras abadi mereka. Mereka bertiga berjalan menuju gedung bersama dan memasukinya. Wanita suci. Melihat Song Liuj, kedua pria berbaju hitam itu berbisik, dengan sikap normal. Mereka adalah uskup berpakaian hitam, nomor 2 setelah uskup agung di Sekte Dewa Penyihir, jadi tentu saja mereka tidak harus menghormati Song Liuj. Uskup agung meminta kami melakukan ritual berikutnya atas nama Anda. Salah satu pria berbaju hitam melangkah maju. Song Liuj menyerahkan setengah bagian Fudi. Pria berpakaian hitam itu menerima tangannya, lalu berjalan ke meja, dan menggumamkan Fajue dalam hati. Membakar jiwa, bangun. Setelah beberapa saat, dia berteriak dan meletakkan separuh jimat itu di atas lilin. Wow, Fudi langsung menyala dan terbakar menjadi abu dengan kecepatan yang sangat cepat. Proses pembakaran Fudi ini juga melambangkan bahwa jiwa separuh Fudi lainnya ikut terbakar. Song Liuj menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, matanya berkedip. Fang Yu di kelas hari ini sangat menyentuhnya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah bertemu Fang Yu lagi. Di apartemen, Fang Yu, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk. Roh halus yang dia ciptakan tiba-tiba terbakar, dan terbakar hingga menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Namun dia masih menangkap jejak kekuatan jiwa yang datang dari udara. Kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Senyuman dingin muncul di wajah Fang Yu. Setelah setengah dari Fudi benar-benar terbakar menjadi abu, pria berjubah hitam itu berkata dalam hatinya, Uskup Agung, upacaranya telah selesai, dan jiwa Fang Yu telah terbakar. Jika Anda tidak nyaman, Anda bisa kirim seseorang untuk memeriksa kejadian Fang Yu. Oke, mari kita perkenalkan orang suci itu kepada orang-orang yang abadi. Kata Uskup Agung. Ya, semua orang berjubah hitam berjalan kembali dari meja, memandang wanita itu, lalu ke Song Liuj, dan memperkenalkan, ini adalah Tuan Yan Yao dari klan abadi. Dia mewakili klan abadi dan telah mencapai kerja sama dengan kultus Dewa Penyihir kami. Tuan Yan Yao, Song Liuj memandang wanita di depannya. Ini adalah orang suci dari Dewa Penyihir kita. Pria berjubah hitam itu memperkenalkan Yan Yao lagi. Santo, aku mengerti. Yan Yao mengangguk, dan melepas kain hitam yang membungkus kepalanya, memperlihatkan mata ketiga di dahinya. Melihat mata ini, ekspresi Song Liuj berubah. Dengan senyum tipis di wajah Yan Yao, dia menuangkan 3 pil hitam seukuran ibu jari dari botol labu kecil. Satu per orang dapat meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan Anda hingga batasnya. Yan Yao menyerahkan ketiga pil tersebut kepada 2 pria berjubah ungu dan penyanyi Song Liu. Song Liuj sedang memegang pil itu, matanya ragu-ragu. Pada saat ini, 2 pria berjubah ungu yang telah meminum pil tersebut mendengus teredam. Apa? Keduanya menjerit kesakitan, tubuh mereka tampak membengkak, dan wajah mereka dipenuhi urat biru. Setelah puluhan detik, gelombang www.novelringan.com gelombang kedua orang itu berhenti mengaum. Saat ini, tubuh mereka ditopang seperti bola berdaging, dan mata mereka bersinar merah. Mereka tampak sangat berbeda dari orang normal, lebih mirip binatang buas. Apakah pil ini benar-benar hanya untuk menambah kekuatan? Petik 2. Petik 2. Song Liuj memandang Yan Yao dan kemudian kedua pria berjubah hitam lainnya. Wanita suci, Uskup Agung mendapat perintah, jadi kamu bisa segera meminum pilnya. Pria berjubah hitam itu tersenyum dingin dan berkata, mereka jelas-jelas sudah gila, ada masalah dengan pil ini. Kata Song Liuj dengan wajah pucat. Kamu benar, inilah efek yang diinginkan Uskup Agung. Mulai sekarang, di bawah uskup berjubah hitam dari kultus Dewa Penyihir, semua anggota gereja harus meminum pil ini. Pria berjubah hitam itu berkata tanpa emosi, dengan cara ini, kamu akan lebih patuh. Mendengar kata-kata ini, hati Song Liuj tenggelam ke dasar. Dia tidak menyangka Uskup Agung akan melakukan hal seperti itu. Untuk mengubah pemuja Dewa Penyihir menjadi monster seperti itu. Cepatlah, jangan menentang perintah Uskup Agung. Pria berjubah hitam itu mendesak. Tidak, aku tidak bisa. Wajah Song Liuj tidak berdarah dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak punya pilihan.
Wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi dingin, dan dia maju selangkah. Yan Yao, yang berada di samping, menyaksikan adegan ini dengan bercanda. Dia paling suka melihat adegan kanibalisme antar manusia. Pria berjubah hitam itu berjalan ke arah Song Liu dalam 2 langkah, meraih tangannya, dan memasukkan pil di tangannya ke dalam mulut Song Liu. Ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari langit dan mendarat di ruang terbuka di depan gedung dengan suara teredam. Orang-orang di gedung itu semua berbalik dan melihat ke belakang. Ini sarang sekte penyihirmu. Terlalu kumuh, kan? Fang Yu masuk ke dalam gedung sambil melihat sekelilingnya. Bab 420, cukup 1 pukulan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, tidak ada pop-up dalam novel yang bagus. Mendengar gerakan itu, semua orang di gedung itu sudah menoleh, tepat pada saat Fang Yu masuk. Mengapa dia muncul di sini? Bukankah kamu membakar jiwanya? Wajah Yan Yao berubah drastis dan bertanya. Kedua pria berjubah hitam yang berdiri di sampingnya tampak luar biasa. Terutama pria berjubah hitam yang secara pribadi meletakkan separuh jimat di atas lilin dan membakarnya saat ini terkejut. Dia yakin langkah upacaranya tidak salah. Dalam proses eksekusinya, dia juga tidak merasakan keanehan apapun. Dan separuh terakhir Fudi berhasil terbakar dan berubah menjadi abu, pemandangan yang disaksikan semua orang yang hadir. Baik proses maupun hasilnya sudah benar. Tapi kenapa Fang Yu masih hidup? Dan mendatangi mereka, teknik membakar jiwa adalah teknik yang tidak bisa diubah. Selama Fang Yu menaklukkan separuh Fudi itu, sama sekali tidak ada kemungkinan baginya untuk bertahan hidup. Kecuali, memikirkan sesuatu, pria berjubah hitam itu tiba-tiba menoleh dan menatap Song Liu yang berdiri di dekat dinding dengan ekspresi ngeri yang sama. Separuh Fudi itu, dia tidak mengambilnya sama sekali. Kamu mengkhianati kami. Pantas saja pikiranmu begitu labil saat melakukan upacara sebelumnya. Pria berjubah hitam itu berteriak. Ketika dia meraung seperti ini, pria berjubah hitam lainnya juga bereaksi. Melihat ke arah Song Liu, matanya tajam dan mematikan. Ilmu sihir adalah sebuah gereja, dan tujuan paling mendasar dari gereja bukanlah untuk mengkhianati. Song Liu, sebagai orang suci dari pemujaan dewa penyihir, tidak akan pernah bisa memaafkan hal seperti itu. Menunggunya akan menjadi murka seluruh kultus dewa penyihir. Aku merasakan aura pembunuh dari 2 uskup berjubah hitam. Wajah Song Liu tidak berdarah, bersandar di dinding, tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu kenapa keadaan menjadi seperti ini. Fang Yu jelas meminum sebotol air mineral dengan setengah Fudi terlarut, tapi kenapa dia baik-baik saja? Namun, melihat Fang Yu baik-baik saja, Song Liu merasa lega. Namun di sisi lain, pikiran gila uskup agung dan niat membunuh kedua uskup berjubah hitam saat itu membuatnya sedih. Kenapa gitu? Bukankah doktrin inti sekte dewa penyihir adalah membuat dunia lebih mudah diakses dan harmonis? Kedua pria berjubah hitam itu menatap Song Liu, matanya penuh niat membunuh. Bagi mereka yang telah dicuci otaknya secara mendalam oleh doktrin dewa penyihir, pengkhianat adalah musuh utama. Bahkan Fang Yu, yang tiba-tiba muncul, dikesampingkan oleh mereka. Hanya pandangan Yan Yao yang tertuju pada Fang Yu. Mata Nabi di dahinya berputar dengan cepat. Setelah hati Raja Abadi dihidupkan kembali, untuk memberi penghargaan kepada Yan Yao atas pujian yang dia buat sebelumnya, dia dengan sengaja menarik kembali mata Nabi ini dan memperkuatnya. Kini mata Nabi ini bisa memprediksi apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Setelah Fang Yu muncul, Yan Yao menggunakan mata Nabi untuk melihat kemungkinan masa depan satu demi satu. Tapi setelah melihat masa depan beberapa kali, hati Yan Yao tenggelam. Dalam beberapa masa depan ini, hasil akhirnya adalah kematian tragis Fang Yu. Tidak peduli bagaimana dia memilih untuk melawan Fang Yu, atau memilih untuk melarikan diri dari awal, dia tetap tidak bisa lepas dari kematiannya. Mintalah bantuan Raja Abadi. Setelah mendapatkan kembali hatinya, tubuh Raja Abadi dengan cepat pulih, dan dia sedang tidur. Yan Yao tidak bisa mengganggu Raja Abadi lainnya. Ini akan mempengaruhi rencana seluruh ras abadi. Tidak mungkin, pasti ada cara untuk melarikan diri. Aku tidak akan mati. Yan Yao berteriak dalam hatinya, dengan paksa menenangkan dirinya. Kedua pria berjubah hitam itu perlahan berjalan menuju Song Liu. Bekerja sama untuk menangani Fang Yu, masalah pengkhianatan orang suci, kita akan menanganinya nanti. Saat ini,
Suara uskup agung terdengar di telinga mereka. Kedua pria berjubah hitam itu segera berhenti dan menoleh ke arah Fang Yu. Saya telah mengirimkan sejumlah besar anggota gereja untuk mendukung Anda. Saya harus menjaga anak ini hari ini. Jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Uskup agung marah. Memahami. Kedua pria berjubah hitam itu menjawab serempak. Kemudian, tubuh mereka bergerak, dan mereka melintas pada jarak kurang dari 5 meter di depan Fang Yu. Tuan Yan Yao, bisakah Anda membantu kami membunuh orang ini bersama-sama? Salah satu orang berjubah hitam menoleh untuk melihat Yan Yao dan bertanya. Yan Yao masih meramalkan masa depan dengan mata seorang nabi. Semakin lama dia menonton, semakin banyak ketakutan dan keputusasaan di hatinya yang meningkat. Dia telah melihat lebih dari selusin masa depan dan tidak pernah selamat. Tuan Yan Yao, melihat wajah Yan Yao jelek, pria berjubah hitam itu berbicara lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ledakan, tapi saat ini, terdengar suara keras. Pria berjubah hitam ini langsung terlempar sejauh puluhan meter, langsung menghantam dinding di belakangnya, hidup dan mati tidak diketahui. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Kalian, bisakah kalian menghormati saya sedikit? Saya sudah berdiri di sini selama 2 menit, apakah kalian masih mendiskusikan taktik? Fang Yu mencibir dan perlahan berjalan menuju pria berjubah hitam lainnya. Dia hanya pernah mendengar tentang Fang Yu sebelumnya, dan belum pernah bermain melawan Fang Yu secara langsung. Dia tidak pernah mengira kekuatan Fang Yu bisa sekuat ini. Bin, semangat! Pria berjubah hitam itu mengeluarkan jimat dari lengan bajunya dengan kecepatan yang sangat cepat, lalu mengayunkan jarinya ke udara di depannya. Fudi kuning itu melayang ke udara dan langsung terbakar. Api menyala, dan pada saat yang sama, bayangan muncul di bawah. Kaki Fang Yu. Bayangan ini seperti tentakel, dengan cepat melingkari kaki bulu bagian atas, mencoba menahannya. Tapi langkah kaki Fang Yu tidak berhenti selama setengah menit, dan dia masih berjalan maju dengan kecepatan yang sama. Bentak. Dalam 2 detik setelah bayangan ini melingkari kaki bulu bagian atas, tiba-tiba ia terkoyak. Tetesan api. Wajah pria berjubah hitam itu terkejut, dan dia mengeluarkan jimatnya lagi. Fudi terbakar di udara, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Sekelompok besar api emas tiba-tiba menyala di langit yang kosong. Kelompok api ini jatuh langsung ke arah Fang Yu, sangat cepat. Detik berikutnya, Fang Yu ditelan api. Memanfaatkan kesempatan ini, sosok berjubah hitam itu bergerak dan dengan cepat membuka jarak dari Fang Yu. Sebagai uskup berjubah hitam, metode bertarungnya semuanya adalah mantra jimat, dan kekuatan fisik serta metode pertarungan jarak dekat cukup rata-rata. Jika Fang Yu dekat, dia akan jatuh ke dalam situasi yang agak pasif. Pada saat ini, 2 pria berjubah ungu yang dikendalikan oleh serangga beracun bergegas menuju api tempat Fang Yu berada. Mereka bisa merasakan adanya kehidupan di dalam nyala api. Dalam 3 atau 2 detik, mereka bergegas menuju api dan melemparkan tangan besi ke arah api. Ledakan. Saat ini, apinya tiba-tiba meledak. Api panas menyebar kemana-mana. Gelombang udara yang kuat tidak hanya menghancurkan apinya, tetapi juga meledakkan 2 pria berjubah ungu yang baru saja mendekat. Sosok Fang Yu muncul, masih tanpa cedera. Dia menoleh dan menatap pria berjubah hitam yang sudah berada puluhan meter darinya. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu sedang mencubit tangannya dengan kedua tangannya, seolah-olah dia sedang melakukan suatu sihir. Fang Yu sedikit mengernyit dan mengulurkan jarinya. Wow, cahaya keemasan memancar dari ujung jari gelombang www.novelringan.com. Gelombang cahaya keemasan melintas di udara, dan menembus dada kiri pria berjubah hitam itu dalam sekejap. Pria berjubah hitam itu membuka matanya dengan kasar, dan wajahnya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Hampir, tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Pria berjubah hitam itu menjadi kaku dan menghentikan semua gerakannya. Setelah 2 detik, dia perlahan mencondongkan tubuh ke depan dan jatuh ke tanah. Lubang darah di dada kiri mengeluarkan darah. Mengaum. Pada saat ini, 2 pria berjubah ungu yang dikendalikan oleh serangga beracun tiba-tiba bergegas menuju Fang Yu lagi. Basis budidaya mereka sendiri tidak lemah, keduanya berada di puncak Grandmaster Realm. Setelah meminum pil, kekuatan fisik mereka meningkat ke situasi yang menakutkan. Pukulan penuh mereka cukup untuk menghancurkan seluruh bangunan menjadi reruntuhan. Dan kecepatan mereka sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuh mereka, cukup cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas ke sisi Fang Yu,
menghadap kepala Fang Yu lagi, dan menghancurkan dengan seluruh kekuatan mereka. Fang Yu sepertinya tidak bergerak, tetapi ketika tinjunya hendak menyentuhnya, dia mengudara lagi. Ledakan, meskipun kedua pukulan tersebut tidak mengenai Zhong Fang Yu, kekuatan pukulannya saja yang menyebabkan bangunan yang sudah bobrok ini bergetar berulang kali. Fang Yu menurunkan tubuhnya sedikit, dan tubuhnya meledak dengan aura yang kuat. Dia mengulurkan tangan kirinya dengan cahaya keemasan samar dan menghantamkannya ke dada pria berjubah ungu di sebelah kiri. Di saat yang sama, telapak tangan kanan bercahaya keemasan menepuk perut pria berjubah ungu di sebelah kanan. Ledakan, daging dua pria berjubah ungu meledak di udara. Anggota badan yang patah, daging dan darah beterbangan. Setelah dirasuki oleh serangga beracun, dua orang yang kekuatan fisiknya meningkat hingga setingkat batu, baru saja mati. Hanya sebuah pukulan,